Oke, baik. Narasumber kita hari ini ada Pak Doni Juliana SKM. Beliau sudah hadir, Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Doni sudah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk uh, memberikan ilmu, pengalaman, dan kepakarannya di bidang tenaga, promosi kesehatan, dan ilmu perilaku. Pak Doni saat ini adalah petugas promosi kesehatan dan perubahan ilmu perilaku di Puskesmas, sorry, di Puskesmas mana ya Pak Doni? Saya lupa lagi. Bojong Gambir, Ibu. Bojong Tasik Bu. ya, Ya, betul ya? betul, betul, Bu. Tasikmalaya, ya saya ingatnya Tasikmalayanya, Bojong Gambir. Nah Pak Doni ini adalah adik kelas saya ya. Jadi saya menggunakan orang dalam ya untuk mengajak jadi dosen praktisi hari ini ya. Beliau adalah adik kelas saya waktu di Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini beliau juga sedang menempuh program magister di Universitas Jenderal Sudirman juga sama peminatan Promkes, betul ya? Dan insya Allah tahun depan, tahun ini Pak Doni di wisuda. Tahun depan, insya Allah, Ibu Elia. Insya Allah, siap, siap. Ah, beliau nih udah banyak ya pengalamannya, sudah sering juga dijadikan dosen praktisi di beberapa universitas. Alhamdulillah di tahun ini berkesempatan main ke UHAMKA ya, walaupun secara virtual dulu. Ah, kalau ke tahun awal tahun ya, atau akhir tahun ya kemarin ya ke Jakarta buat acara PPKMI. Nah sekarang virtual ketemu di UHAMKA sama teman-teman maba ya ini masih teman-teman maba Pak Doni masih semester 2 jadi mata kuliahnya dasar Promkes jadi mereka sudah diajarkan secara teoritis area promosi kesehatan strategi Promkes dan ruang lingkupnya. Nah nanti dari segi Pak Doni bisa memperkaya dari segi pengalaman keahlian di lapangan dan trip and triknya bagaimana menghadapi masyarakat yang beraneka ragam dan sungguh luar biasa gitu ya. Nah, selain sebagai dosen praktisi, beliau juga aktif di penelitian ya. Ada asisten fasil project, enum dan sebagainya. Dan tentu saja menjadi petugas Promkes di Puskesmas Bojong Gambir, Kabupaten Tasikmalaya sampai sekarang. Beliau juga aktif di perkumpulan keorganisasian Promkes dan Pendidikesmas, khususnya di bidang penelitian dan pengembangan program Promkes. Ya. Baik, kegiatan saat ini menjadi PJ UKM esensial Promkes, kemudian PJ promosi kesehatan sekolah usia sekolah dan remaja, Poskestren, Posyandu Balita, Posyandu Remaja, dan Sakabakti Usada. Ini Masya Allah penghargaannya. Nah, ini termasuk nakas teladan nih ya. Kalau udah kayak gini ya, udah banyak banget nih juaranya ya. Masya Allah. Terima kasih sekali lagi Pak Doni yang sudah mau hadir. Nah, langsung saja eh di waktu yang terbatas ini. Tadi ada hal-hal teknis yang eh, belum tuntas, bisa langsung saja menyampaikan ya. Teman-teman silakan dimanfaatkan waktu dan kesempatan ini untuk mendengarkan, bertanya, untuk bisa menggali lebih dalam dan teman-teman punya gambaran pengalaman nanti kalau jadi petugas Promkes tuh bagaimana sih? Atau sebagai SKM nanti di Puskesmas tugasnya ngapain kalau bidang bagian Promkes nih? Kalau kemarin kita udah ngomongin eh teorinya ya. Kemarin juga teman-teman udah mencoba bikin upaya promkes secara teori. Nah, sekarang gimana kita sandingkan dengan realitas di kehidupan masyarakat? Mangga kepada Pak Doni, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Elia. Dimulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak Mbak Elia ya. Saya kebiasaan Mbak ya, soalnya kakak tingkat saya. Jadi saya biasakan Ibu sekarang ya, karena dengan mahasiswa. Oke, sebelumnya Bu Elia, terima kasih banyak atas kesempatan yang begitu berharga, Bu Elia ya. Karena memang untuk program praktisi mengajar sudah tidak ada. Jadi saya merasa, aduh,
kayaknya kangen nih ketemu mahasiswa seperti dulu. Saya 2 tahun dengan 4 semester saya berturut-turut mengajar mahasiswa sama, lebih ke praktikalnya dibandingkan ke teori. Jadi alhamdulillah di kesempatan kali ini saya diberi kesempatan juga mengatasnamakan juga dari PPPKMI Kabupaten Tasikmalaya. Kami menghaturkan nuhun dan salam dari Ketua PPKMI Kabupaten Tasik. Terima kasih banyak atas kerjasama yang sungguh luar biasa ini. Saya laporan Bu Elia gitu ya mendapatkan apresiasi. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa bermitra dengan kami terkait bagaimana praktikal promosi kesehatan di lapangan khususnya di puskesmas ataupun mungkin nanti di lain waktu juga dari rumah sakit, Promkes rumah sakit. Itu mungkin Bu Elia, salam dari ketua. Mungkin di sini adik-adik semuanya yang mungkin tidak mengalami kendala ya Bu Elia, mohon izin bisa on cam kalau yang tidak ada mengalami kendala biar interaksinya itu dua arah gitu. Dua arah, tidak saya dengan Bu Elia saja, mungkin dengan adik-adik juga yang tidak ada kendala bisa on cam. Untuk share screen bisa dari saya atau dari Bu Elia ya? Mangga, enaknya gimana? Mau dari saya boleh, tapi saya download dulu bentar. Oh iya siap. Tadi soalnya Bentar, downloadnya pakai. bentar dulu Bu. Saya coba ya dicek dulu Bu. Barangkali bisa. Agak ngelek soalnya laptopnya. Oke, siap-siap. Wait, wait. Oke. Saya dulu ya, barangkali Boleh, nanti. boleh, boleh. Nanti kalau ada kendala saya bantu, Eh, Pak Doni. ya, Bu Elia, terima kasih. Mungkin dimulai saja. Oh iya, sebelumnya kontrak waktu sampai jam berapa ya Bu Elia? Mohon maaf. Sampai 3:30 maksimal. Oke, 3:30. Kebetulan jam 4 saya ada kuliah juga. Iya, siap. Iya, siap. Oke, mungkin dari waktu yang terbatas ini, mungkin Bu Elia dan mohon diingatkan juga nanti kita lebih banyak interaktif ya, soalnya kan untuk materi sudah ada bekal dari Bu Elia dan mungkin adik-adik mahasiswa juga ke depannya mendapat gambaran. Sudah peminatannya Bu Elia? Belum, ini masih Oh, maba belum. nih. Nah, peminatannya Ke nanti di depannya? semester 4. Oh iya, ini sekalian promosi ya, Bu Elia, barangkali, barangkali mungkinnya, oh iya kayaknya jadi petugas promkes seru nih. Nah, Iya, mudah-mudahan ya setelah kuliah ini pemerintahan promkes tambah ya iya, dari tahun nanti, kemarin, Bu Elia. nanti jadi saya nggak usah open house. Iya, siap, Mbak. Oke, mungkin sudah terlihat Bu Sudah, Elia sudah. dan Sudah aman, sudah aman. aman ya, oke. Eh, untuk kali ini, kesempatan kali ini mungkin saya akan sedikit sharing terkait strategi promosi kesehatan ruang lingkupnya itu khusus di puskesmas. Nah, next juga di sini mungkin tadi sudah dijelaskan profil singkatnya dan juga untuk make sure juga untuk Bu Elia dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, saya memang fokus di pemberdayaan remaja Bu di sini. Jadi kan seperti yang tadi disebutkan, yang alhamdulillah saya mendapat award itu adalah Sakabakti Husada Bu Elia gitu ya. Sampai kemarin terakhir kami mendapat juara 2 pada saat Hari Ulang Tahun Nasional Sakabakti Husada se-Indonesia. Alhamdulillah gitu. Jadi memang untuk saya sendiri di Puskesmas Bojong Gambir memang khusus untuk pemberdayaan remaja, tapi memang tidak mengesampingkan pemberdayaan yang sudah ada. Contoh di Posyandu, kader Posyandu dan lain sebagainya. Selain itu juga saya fokus ke analisis data masalah kesehatan yang memang saya tadi sudah disebutkan juga PJUKM esensial, Bu Elia dan rekan-rekan mahasiswa. Jadi saya memang bertanggung jawab terkait upaya kesehatan masyarakat. Jadi saya menaungi di program KIA, imunisasi, counseling dan lain sebagainya. Seluruh data itu masuk ke saya dan saya menganalisis dan saya akan paparkan itu di rapat staf ataupun rapat lintas sektor atau bahkan juga kemarin dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan. Nah, itu juga untuk edukasinya tadi betul untuk pendidikannya saya S1 dan saya adik kelasnya Bu Elia. Juga yang kedua ada tadi sudah disebutkan juga ya untuk pengalaman kerjanya dan award sudah disebutkan. Nah, ini juga Bu Elia dan rekan-rekan mahasiswa, saya termasuk kategori puskesmas terpencil, Bu Elia dan rekan-rekan gitu ya. Mungkin berbeda dengan di UHAMKA yang kota mungkin ya, Bu Elia di Jakarta. Yang hiruk pikuk perkotaan itu mungkin akan mempunyai perbedaan yang signifikan
terkait karakteristik dari penduduknya yang akan berdampak pada strategi promosi kesehatannya. Nah, mungkin kan barangkali adik-adik semuanya di sini yang mahasiswa kan kita tidak tahu ke depannya ya. Barangkali mungkin adik-adik mahasiswa bisa saja dipekerjakan di ya tadi ya di pelosok lah seperti Nusantara Set dan lain sebagainya ataupun misalnya nanti di puskesmas perkotaan itu tidak menutup kemungkinan. Tapi untuk strategi Promkes itu rata-rata sih sama mau terpencil atau perkotaan itu sama saja. Ini adalah eh, sedikit untuk gambaran bahwa saya bekerja di Puskesmas Bojong Gambir yang terletak sekitar 35 kilometer dari pusat kabupaten atau ditempuh 1 jam 13 menit dan kami termasuk kategori puskesmas terpencil dari Kementerian Kesehatan. Jadi bukan puskesmas pedesaan, tapi saya masuknya puskesmas terpencil. Ya, bagaimana ini juga PR bagi khususnya tenaga promosi kesehatan. Ternyata kalau misalnya secara logika lah terpencil kayaknya banyak menerima deh gitu ya program-program. Ternyata kenyataannya walaupun puskesmas kami terpencil, tetapi masyarakat itu sudah ke kota-kotaan. Contohnya seperti apa? Karena kita kan sudah punya gadget ya. Seperti misalnya ada program, pasti yang pertama ditanyakan, adakah infrastruktur yang diberikan puskesmas? Ataukah adakah sesuatu yang ingin diberikan puskesmas kepada kami? Nah, itu mungkin ada pergeseran dari yang dulu, mungkin kita itu mikirnya, puskesmas terpencil kayaknya terbuka saja nih, open-minded banget nih terkait program. Ternyata yang saya rasakan selama ini, selama kurang lebih 5 tahun, tidak semudah yang dulu kita gambarkan. Nah, ini mungkin desa binaan kami sebanyak 10 desa di sini dan ada satu Desa Campakasari yang termasuk 3T, Bu Elia dan rekan-rekan semuanya, yang memang aksesnya cukup sulit dan juga jalanannya itu luar biasa rusak gitu. Jadi memang untuk kematian ibu, terus juga cakupan imunisasi dan lain sebagainya ini masih menjadi PR untuk tenaga promosi kesehatan khususnya. Untuk karakteristik penduduk di sini kebanyakan itu bermata pencaharian pertanian dan perkebunan khususnya itu berkebun teh. Dan untuk kondisi geografisnya kami juga di perkebunan dan juga pegunungan dan potensi ekonominya selain bertani penduduk juga memanfaatkan hutan dari kayu. Nah, ini sedikit gambaran adik-adik mahasiswa semuanya agar nanti kegiatan promosi kesehatan tuh mungkin sudah diajarkan Bu Elia harus tahu dulu karakteristik demografinya, karakteristik masyarakatnya, dan lain sebagainya sehingga seluruh program khususnya promosi kesehatan itu memang tepat sasaran gitu. Jangan sampai misalnya kita sudah seidealnya kita sesuai teori, ternyata karakteristik penduduknya tidak sesuai. Nah, kita jangan paksakan, tapi kitalah yang harus menyesuaikan. Jangan masyarakat menyesuaikan keinginan kita, tapi kitalah yang harus bisa beradaptasi dengan keinginan di masyarakat. Nah, nanti saya akan sharing bagaimana hiruk pikuknya gitu ya di kegiatan promosi kesehatan di wilayah puskesmas terpencil. Nah, ini mungkin sedikit refreshing ya, Bu Elia dan rekan-rekan semuanya. Mau tanya dulu nih, apa sih promosi kesehatan? Sudah ya, sudah belajar ya. Mungkin Bu Elia, saya ingin mendengar suara dari adik-adik mahasiswa ini. Ya, seingat adik-adik mahasiswa yang diajarkan dosennya, apa itu promosi kesehatan? Harus kita samakan dulu ya persepsinya. Silakan, bisa open mic ataupun open cam. Atau ditunjuk aja nih, soalnya masih malu-malu. Malu-malu boleh, Bu Elia. Siapa yang mau yang berani dulu? Siapa yang mau Nah, berani? yang berani dulu, silahkan. Sesuai dengan ini saja, sesuai dengan pemahaman adik-adik semuanya. Tidak Ayo, usah. Izin menjawab Ibu. silahkan Intan. Ya. Jadi promosi kesehatan itu kita fokusnya pada pencegahan penyakit untuk kayak meningkatkan kualitas hidup masyarakat biar tetap sehat. Seperti itu. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Intan. Barangkali ada yang menambahkan? Silahkan. Sepengetahuannya adik-adik semuanya. Assalamualaikum Bapak, mau izin menjawab. Ya, silahkan Tiara. Kalau menurut saya promosi kesehatan itu kayak upaya untuk membuat orang tuh mampu hidup sehat. Kayak kita tuh ngasih orang tuh paham bahwa pentingnya kesehatan. Terus kita juga dorong mereka biar punya kemauan untuk berubah gitu. Karena kan masyarakat susah ya kalau misalkan udah lengket banget sama mereka dan
suka kesulitan juga buat kita ngebilangin masalah tentang kesehatan ini. Terus juga kayak kita juga memberi kesempatan dan lingkungan supaya mereka itu bisa hidup sehat gitu sih Kak. Oke, terima kasih jawabannya Tiara melengkapi dari jawaban Intan ya. Yang lain silahkan. Dari laki-laki ada ya, Bu Elia? Ada mahasiswa kan? Ada Silahkan. banyak. Ada Boleh. Akbar, ayo Akbar. Boleh, hak Ada perwakilan. siapa lagi? Ihsan, ada banyak nih. Sil- Ada. Ayo yang Boleh. cowok-cowok. Silahkan. Gantian. Tadi yang perempuan, sekarang yang laki-laki. Perwakilan saja, silahkan. Ada Hermawan, Boleh Herawan apa ditunjuk aja. Her? Bu, Hmm, ayo. dari saya Bu, saya Ya, Hendrawan. Ya kan Kayak Hendrawan. Ya, cakep ayo. silahkan. kalau promosi kesehatan tuh dari saya kayak pemberdayaan masyarakat Bu. Jadi kayak buat ningkatin kesehatan masyarakat itu dari kayak berubah pikiran masyarakatnya, terus ngedukasi biar masyarakat itu bisa sehat gitu. Jadi kayak tahu kayak kalau menjaga kesehatan itu penting gitu aja sih Bu. Oke, agak putus-putus ya, boleh. Ya, agak Ya, putus-putus Hendrawan. boleh. Ada lagi yang Iya Bu, barangkali maaf nge-lag. nge-lag. Ya, Oke, ya. Mau diulang lagi silahkan. Nggak usah Bu. Gak usah. masih ya. Oke, Tadi kayak siap. rasa-rasanya kayak mirip kayak Intan jawabannya. Betul, ada edukasi terus juga memampukan ya. Oke, siap. Kita ambil itu aja keywordnya aja ya. Tadi ada edukasi, itu juga tadi ada memampukan masyarakat, ada mau dan mampu untuk meningkatkan kesehatan. Betul ya. Kita next slide. Nah, ini ya, adik-adik semuanya, bahwa kita lihat pergeseran paradigma promosi kesehatan. Karena memang pertama kali kalau misalnya nanti adik-adik minat dengan promosi kesehatan, ataupun misalnya nanti menjadi petugas promosi kesehatan gitu ya, bahwa yang pertama harus di benak adik-adik semuanya itu, promosi kesehatan bukan hanya sekedar ngasih tahu orang. Itu yang pertama. Kan ada yang petugas promosi kesehatan penyuluhan ya udah beres tugas saya. Itu kan tidak sesimpel atau sesederhana itu nanti mungkin ke depannya adik-adik ya. Nah, jadi untuk promosi kesehatan itu adalah tadi yang pertama kalau paradigma lama ini ya hanya sekedar memberi informasi. Jadi berfokus pada penyampaian informasi satu arah dari petugas kesehatan. Misal apa itu diare? Diare adalah sekian sekian apa gitu ya. Terus juga penyebab diare adalah satu 2 3, pencegahan diare satu 2 3 4 dan lain sebagainya. Cukup, cukup udah pulang dari posyandu gitu kan. Nah, itu adalah paradigma promosi kesehatan yang lama dan juga memang untuk yang lama itu harapannya itu terbatas pada hanya peningkatan pada pengetahuan saja. Dia mau berubah sikapnya atau berubah perilakunya, ya sudah. Yang penting saya selaku petugas Promkes itu hanya sekedar memberi informasi. Nah, itu yang kurang baik ya. Yang seharusnya dimiliki oleh petugas promosi kesehatan ataupun nanti khusus umumnya adalah tenaga kesehatan masyarakat gitu ya yang seharusnya itu ada di pikiran adik-adik semuanya adalah memberdayakan masyarakat tadi sudah disinggung ya bahwa menggabungkan betul edukasi itu perlu sangat perlu karena kita lihat bahwa sebagian besar mungkin ada masyarakat yang belum tahu bahaya BAB sembarangan contohnya ataupun misalnya bahaya dari tidak divaksin anaknya. Sekarang kan lagi hits ya campak contoh yang sederhana. Terus juga di sini bisa dengan rekayasa lingkungan, kebijakan publik dan fasilitas. Nah, di sini juga tadi ada kata kuncinya adik-adik semuanya bahwa promosi kesehatan tuh bisa memampukan masyarakat memegang kendali. Memegang kendali seperti apa? Masyarakat itu tahu, masyarakat masyarakat itu mau, masyarakat itu tuh mampu untuk meningkatkan kesehatan dirinya sendiri. Nah, ini ya mungkin ini secara praktikal ya untuk untuk pengertian promosi kesehatannya. Mungkin kalau secara teori ada pengertian dari Kementerian Kesehatan, dari Piagam Mata dan lain sebagainya. Ini hanya secara praktikal saja saya sebagai seorang praktisi yang saya rasakan gitu. Nah, next juga di sini mungkin akan membahas juga kemarin sudah dibahas mungkin sama Bu Elia bahwa sasaran promosi kesehatan itu ada tiga. Yang paling bawah adalah sasaran primer.
Siapa sih yang akan kita rubah perilakunya? Siapa sih yang akan kita rubah pengetahuannya? Siapa sih yang akan kita rubah pergeseran sikapnya? Nah, itu kan kita akan memilih sendiri. Itu adalah sasaran primer yang langsung kita tuju untuk berubah perilaku, pengetahuan, ataupun misalnya si sikapnya gitu ya. Contohnya siapa? Misalnya tadi cakupan vaksinasi atau cakupan imunisasi campak itu rendah di salah satu kecamatan, di salah satu desa atau kelurahan. Nah, itu berarti sasaran primernya adalah ibu balita yang memiliki anak usia 9 sampai 59 bulan. Itu contohnya. Untuk sasaran sekunder itu siapa? Tokoh masyarakat, tokoh agama, opinion leader, dan media massa yang mampu membuat opini publik. Contohnya tadi misalnya, untuk sasaran primernya itu adalah si ibu balita, ibu yang mempunyai balita. Untuk sasaran sekundernya berarti misal suaminya, mertuanya, orang tuanya, tokoh agama di sekelilingnya, dan lain sebagainya untuk membantu dia mengimunisasi anaknya di posyandu atau di pelayanan kesehatan. Nah, untuk terakhir itu ada tersier. Mungkin ini hanya sekadar refresh saja adik-adik semuanya mengingatkan bahwa untuk tersier itu adalah para pembuat keputusan, penentu kebijakan publik, dan penyandang dana di tingkat pusat hingga daerah. Nah, untuk sasaran tersier ini biasanya kalau misalnya di tingkat kabupaten kami bupati, kalau di tingkat misalnya kota itu ada wali kota. Nah, ini adalah sasaran dari promosi kesehatan. Kenapa kita membahas terkait sasaran promosi kesehatan? Karena nanti strategi promosi kesehatan akan erat kaitannya dengan sasaran dari promosi kesehatan itu sendiri. Nah, ini untuk strategi promosi kesehatan ini menurut Piagam Ottawa ada 5, mungkin sudah dibahas juga, tapi nanti izin Bu Elia gitu ya, tidak ke Piagam Ottawa, tetapi saya ke Kemenkes saja gitu biar terfokus saja. Nah, nanti untuk Piagam Ottawa itu ada strategi promosi kesehatan berfokus pada 5 pilar. Yang pertama, ini kan ada logonya ya, ini logonya adalah dari Piagam Ottawa juga. Yang pertama ada kebijakan berwawasan kesehatan. Seperti apa contohnya? Misalnya aturan yang pro kesehatan, misalnya kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa perundungan, ataupun misalnya kebijakan-kebijakan yang lain. Untuk yang terbaru mungkin adik-adik yang download TikTok atau Instagram sekarang Pak Budi Sadikin Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan peraturan untuk nutrition level, mohon maaf itu ya, nutrition level di minuman manis itu. Kan ada A, B, C, D. Kalau A itu berarti kandungan gulanya itu sedikit, kalau D itu berarti kandungan gulanya banyak. Nah, itu salah satunya kebijakan berwawasan kesehatan agar menekan konsumsi minuman manis. Yang kedua, lingkungan yang mendukung. Contohnya misalnya adik-adik itu sudah penyuluhan cuci tangan pakai sabun, tapi di sekolah itu tidak tersedia fasilitasnya. Mau gimana mereka cuci tangan? Misal, adik-adik ditugaskan untuk edukasi cuci tangan pakai sabun di satu sekolah. Ternyata pada saat kalian edukasi, mereka sudah paham. Iya kok saya paham cuci tangan pakai sabun itu bermanfaat bagi kesehatan saya, tapi tidak ada tersedia air bersih. Bagaimana mereka bisa berubah perilaku? Jadi harus didukung juga dengan lingkungannya. Disediakan wastafel, adanya air bersih, dan juga adanya sabun untuk cuci tangan. Terus yang ketiga, reorientasi pelayanan kesehatan. Ya, di sini termasuk kami di Puskesmas itu memang sekarang arahan dari Kementerian Kesehatan memang harus berbasis promotif dan preventif. Yang tadi sudah dijelaskan, untuk promotif itu dan preventif itu mencegah atau mengendalikan penyakit agar seseorang yang sehat agar tidak sakit. Yang keempat itu ada keterampilan individu. Nah, keterampilan individu itu ya tadi mengedukasi agar individu itu mampu untuk meningkatkan derajat kesehatannya sendiri. Dan yang terakhir yang tadi sudah disebutkan juga gerakan masyarakat atau sering disebut pemberdayaan masyarakat. Nah, ini hanya sekilas saja untuk Piagam Ottawa ya. Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk versi kedua adalah dari Kemenkes RI ya tahun 2017. Saya menggunakan 2 sumber dan dari juga buku dari Slamet dan Dedi Iskandar terkait promkes kesehatan berbasis komunitas. Nah, di sini ada 3 yang dicantumkan di peraturan Kemenkes. Ada advokasi, bina suasana, dan gerakan masyarakat. Ini juga sudah dibahas ya Bu Elia mungkin secara mendalam dengan Bu Elia. Kalau saya itu hanya sekedar tadi untuk mengingatkan kembali bahwa advokasi itu adalah upaya untuk mempengaruhi. Nah, itu kata kuncinya. Upaya untuk mempengaruhi para pengambil kebijakan.
pemimpin masyarakat, dan pihak terkait agar mendukung kebijakan dan program kesehatan. Nah, Bapak tanya sekarang, untuk strategi advokasi itu untuk sasarannya siapa? Kan tadi sudah dibahas ya, sasaran Promkes itu primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk strategi promosi kesehatan advokasi untuk siapa ya sasarannya? Primer, sekunder, atau tersier? Silahkan, ada dari Tersier, mahasiswa. Oke, tersier pemangku kewajiban. kebijakan. Oke, Dabira, terima kasih. Untuk advokasi itu betul untuk sasaran tersier, yaitu para pengambil kebijakan, pengambil keputusan di tingkat pusat hingga daerah. Untuk bina suasana, contohnya itu adalah dorongan dan bantuan yang diberikan oleh keluarga, kelompok, atau organisasi untuk memperkuat perilaku sehat dari individu yang kita targetkan. Nah, untuk bina suasana, sasaran targetnya siapa? Sasaran Promkesnya untuk bina suasana, adik-adik mahasiswa. Silahkan. Bina suasana, tersier, primer, atau apa? Ada yang bisa jawab untuk sasarannya? Untuk bina suasana, tersier, Silahkan yang sudah menjawab juga boleh jawab. Saya mau mencoba menjawab, silahkan ayo. Sekunder, silahkan. Bapak. Oke, sekunder ya betul. Tadi kan berarti untuk sekunder itu adalah tadi orang-orang yang di sekeliling individu yang ingin kita ubah perilakunya. Oke, untuk gerakan masyarakat terakhir itu adalah proses membangun kemandirian masyarakat agar mampu mengenali masalah kesehatan, menentukan prioritas dan mengembangkan solusi secara mandiri. Berarti ini adalah sasaran promosi kesehatannya yang akhir, berarti sasarannya yang primer. Itu ya mungkin adik-adik tadi kesinambungan strategi dan sasaran promosi kesehatan. Nah, kita langsung ke praktikalnya. Advokasi tadi kan sudah dibahas untuk mempengaruhi pembuat kebijakan yang mempunyai kewenangan, kekuasaan. Untuk di tingkat regional, siapa sih? Nah, kita akan memberikan contoh ya. Advokasi itu dilakukan melalui pendekatan komunikasi, baik misalnya offline ataupun online ya, dan dialog dan negosiasi kepada siapa tadi? Kepada pemangku kebijakan. Contoh penerapan di puskesmasnya seperti apa? Yang pertama, penerapan kebijakan KTR atau sering disebut kawasan tanpa rokok. Contohnya di mana? Di sekolah lah, gitu ya, yang apa ya, yang gampang di tingkat regional kecamatan. Nah, untuk penerapan ini, penerapan kebijakan KTR ini, siapa yang kita advokasi adik-adik semuanya? Kalau misalnya kita mau menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah, siapa yang harus adik-adik temui pada saat di sekolah? Satpamkah, gurukah, atau siapa? Atau siswakah? Kepala sekolah, Betul, kepala sekolah atau kepala madrasah ya, gitu. Betul, jadi untuk melakukan advokasi kebijakan KTR, kita bisa menemui kepala sekolah. Nah, ini seperti saya ya, ini sedang melakukan advokasi terkait PHBS di lingkungan sekolah dan saya menemukan bahwa lingkungan sekolah di salah satu madrasah MI itu gurunya itu masih ada yang merokok. Nah, jadi di sini saya advokasi agar di lingkungan sekolah atau apalagi masih tingkat SD ya itu kan tidak baik menjadi contoh bagi anak-anak sekolah dasar mencontoh gurunya gitu kan dalam perilaku merokok. Nah, di sini saya advokasi agar ibu kepala madrasah ini menerapkan kawasan tanpa rokok di sekolahnya gitu. Terus yang kedua ada contoh lain pembentukan tim desa siaga tuberkulosis dan juga ada penerapan posyandu integrasi layanan primer di desa ya. Dan masih banyak lagi ya kegiatan-kegiatan advokasi yang ada di tingkat puskesmas. Hambatannya apa sih kalau misalnya kita advokasi? Nah, ini mungkin ke depannya juga ada apa Bu Eli ada PBL atau apa untuk yang turun lapangan? Mohon maaf, saya lupa. PBL. PBL berapa PBL, Bu Eli? PBL-nya kalau dulu kan kita 1, 2, 3 itu Betul. terbagi 3 semester. Kalau di UHAMKA itu jadi 1 semester 6 SKS langsung. Oh, 6 SKS. Jadi langsung ya dari analisis gitu. Oke, terima kasih Bu Elia. Nah, ini juga menjadi bekal ya Bu Elia. Jadi kalau misalnya nanti di PBL mungkin ada kesempatan adik-adik semuanya mengadvokasi kepala desa atau kepala kelurahan gitu kan. Nah, ini jadi
ancang-ancang lah. Kira-kira kalau misalnya kayak gini, hambatannya apa sih yang bisa saya temui nanti? Contohnya misalnya, kan biasanya rata-rata tentang sampah ya, kalau di sini ya gitu. Tentang sampah, tentang masalah sampah, tentang masalah zaman itu menjadi apa ya, masalah klasik lah gitu untuk di masalah kesehatan di tingkat desa atau kelurahan. Nah, ini hambatan yang mungkin ditemui, ini akan berbeda-beda. Nanti kalau misalnya adik-adik turun ke lapangan terkait advokasi, apa saja sih? Yang pertama adalah komitmen dari pimpinan atau pembuatan keputusan itu sendiri masih belum kuat. Contohnya misalnya ada KTR di sekolah. Ternyata kepala sekolahnya aja ngerokok. Ya mau gimana dia mengeluarkan KTR. Nah itu kan komitmennya belum kuat. Nah itu juga menjadi PR bagi kita. Terus masih kurangnya pemahaman pimpinan atau pemahaman pembuat keputusan terkait masalah kesehatan. Contoh misalnya pembentukan tim desa siaga TB. Pak, nanti tugasnya apa? TB itu apa? Penurunannya seperti apa? Nah, ini yang saya temukan gitu ya. Tim desa yang kita membentuk tim desa siaga TB, sedangkan pemangku kebijakan itu tidak tahu TB itu apa dan memang kental dengan stigma TB. Oh, kalau misalnya ada TB kita harus jauhi nih. Kalau misalnya ada penderita TB yang nggak pakai masker harus kita marah-marahi nih dan lain sebagainya kan itu berarti masih kurang pemahaman dan juga masih kental stigma terkait TB ataupun stigma terkait orang dengan gangguan jiwa itu masih kental untuk di tingkat regional seperti di kami gitu, untuk di tingkat desa. Itu yang kedua, yang terakhir biasa ya alasan klasik juga ini, adik-adik nanti mungkin akan mendengar ini, anggarannya kan nggak ada anggaran Pak, nggak ada anggaran Ibu, adik-adik mahasiswa ini mau bikin misalnya bikin bank sampah, bikin TPA, contoh bikin WC, pasti alasan klasik kan nggak ada anggarannya nih, apalagi ini di zaman efisiensi. Nah itu mungkin apa ya istilahnya bisa menjadi tameng dulu nih. Gimana nih caranya saya mengcounter alasan-alasan tersebut hingga kita berhasil advokasinya ke tingkat pemangku kebijakan. Nah, ini mungkin bisa diwanti-wanti dari sekarang ya. Nah, ini juga ada ininya ya. Nah, ini apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Nah, ini juga langsung saja ya. Nah, ini kan tadi sudah disebutkan ada tiga ya, ada tiga masalah yang saya temui. Nah, ini contoh sebelah kiri ini ada contoh SK dari pembentukan integrasi layanan primer. Nah, ini ada kata, kata kunci ya adik-adik semuanya untuk dipahami. Yang pertama untuk advokasi, jadikan program kesehatan sebagai kebutuhan mereka, bukan hanya pemenuhan administrasi. Contoh misal, ini ada program Desa Siaga TB. Kami minta dong SK-nya, kami minta dong peraturan desanya tentang KTR. Itu mudah sebenarnya. Tinggal di print, kita contoh aja banyak di internet, contoh SK Desa Siaga TB. Print, hanya ubah redaksi, mungkin ya tanda tangan, cap, beres. Tetapi keberlanjutan program seperti apa? Nah, ini yang harus pertama dilakukan adik-adik itu, kalau misalnya nanti turun ke lapangan, gitu ya, untuk menyelesaikan masalah adalah jadikan program kesehatan adik-adik, apapun bentuknya, sebagai kebutuhan mereka. Butuh nggak sih mereka sampah itu dikelola? Butuh nggak sih sampah itu untuk dijadikan misalnya di recycle lah dan lain sebagainya. Butuh nggak sih mereka WC atau jamban dan lain sebagainya ya? Itu harus tahu dulu kebutuhan mereka. Jadi bukan hanya pemenuhan administrasi. Nah, ini cara yang bisa dilakukan adalah penguatan komitmen dan peningkatan pemahaman. Nah, jadi adik-adik semuanya jangan sampai nanti kalau turun lapangan, adik-adik ketemu pemerintah desa hanya sekali saja. Udah itu sekali, tiba-tiba langsung, Pak, tolong dong pengen diterbitkan peraturan kawasan tanpa rokok karena di sini banyak yang ngerokok gitu contoh gitu ya baru ketemu sekali udah langsung nodong ke kepala desa atau lurah gitu ya itu kan menjadi tidak baik jadi lakukanlah step by step contohnya bisa dilakukan saat pertemuan lintas sektor kan biasanya suka ada pembukaan PBL itu kan bareng-bareng nah itu juga bina suasana di sana kita ngobrol-ngobrol selain dari program gitu. Jangan dulu ngobrolin program kalau misalnya kita baru pertama kali ketemu dengan pemangku kebijakan ataupun misalnya dilakukan pada rapat instansi. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh kami gitu. Biasanya contoh, misalnya saya sekarang yang sedang saya garap adik-adik semuanya gitu ya terkait implementasi kawasan tanpa rokok. Nanti ada di akhir sesi gitu ya terkait masalah rokok. Nah, ini juga saya sedang menjalin kerjasama dengan pihak pengawas sekolah untuk
memasukkan kami, tim Puskesmas, untuk melakukan pembinaan terkait KTR di rapat kepala sekolah yang dilaksanakan setiap bulan. Nah, itu mungkin ya. Jadi, minta bantuannya kan biasanya suka ada rapat-rapat nih, gitu ya. Jadi, kita nggak usah ngumpulin, karena kan kita juga keterbatasan anggaran juga di Puskesmas. Jadi, yang sudah ada, yang sudah rutin, mereka rapat gitu ya, itu kita masuk di sana. Dan mungkin untuk praktikalnya juga nanti adik-adik kalau misalnya turun ke lapangan, jadi misalnya, ini kayaknya suka ada pengajian deh, ini kayaknya suka ada rapat deh gitu ya. Udah masuk aja minta izin untuk menyampaikan aspirasi kita di sana. Ataupun misalnya bahkan pertemuan informal adik-adik ya. Contohnya misalnya ketemu kepala desa lagi di sawah atau lagi di warung. Nah, itu ya ngomong-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol santai. Itu juga bisa merekatkan juga komitmen. Nah, terakhir adalah optimalisasi anggaran. Tadi betul bahwa pemanfaatan dana di semua sektor ini memang melalui efisiensi ya, dan juga kita arahkan untuk ke upaya promotif dan preventif. Nah, ini untuk advokasi adik-adik ya. Jadi tadi advokasi ada hambatannya, dan juga ini apa yang bisa kita lakukan. Jadi intinya penguatan komitmen dan peningkatan pemahaman dan juga optimalisasi anggaran yang sudah ada. Kayak gitu. Yang selanjutnya, bina suasana adik-adik. Nah, untuk bina suasana ini dapat berupa bantuannya, nggak usah bina suasana tuh, nggak usah berbentuk uang saja ya, misalnya dukungan emosional, informasi, ya penyampaian informasi, ataupun motivasi yang membantu individu untuk mempertahankan perilaku hidup sehat. Contoh penerapannya seperti apa? Contoh ya, dukungan keluarga dalam upaya berhenti merokok. Contoh suaminya nih merokok, dia sudah ada niat nih untuk berhenti dari merokoknya, perilaku merokoknya. Bagaimana kita sebagai tenaga promosi kesehatan mengedukasi, atau misalnya bagaimana kita mendekati keluarganya dari suami yang ingin berhenti merokok agar mendukung dia untuk berhenti merokok selamanya. Nah, itu contohnya ya, kita menggalang dukungan gitu dari individu yang berubah perilakunya. Terus yang kedua, dukungan RW setempat dalam pelaksanaan posyandu remaja. Seperti yang dipoto ya, saya karena cakupan posyandu remaja itu dari tiap bulannya itu selalu mengalami penurunan gitu ya. Itu saya mendatangi tokoh setempat gitu ya dari RW-nya untuk membantu menggiringkan remajanya agar ke posyandu remaja. Nah, itu contoh bina suasana. Terus yang terakhir ada dukungan guru dalam konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri. Sama ini ya. Nah, ini hambatan yang ditemui dari kegiatan bina suasana itu apa sih gitu ya. Nah, ini yang pertama ada dukungan bersifat sementara. Jadi memang dukungan itu kalau misalnya kita sekali, ya udah nanti ya Pak saya akan woro-worokan, untuk kita tidak akan menjamin bulan besoknya dia berworo-woro untuk posyandu remaja nih, ininya si remaja-remajanya, ataupun bulan ketiga, keempat, kelima, atau seterusnya, itu tidak akan menjamin dia juga mengalami dukungan gitu ya. Mendukung kegiatan-kegiatan program kita. Nah, itu jadi dukungannya hanya bersifat sementara. Terus yang kedua, kontrol perubahan perilaku individu yang belum optimal. Jadi setelah diberi dukungan terus ngapain gitu kan? Adakah peningkatan jumlah remaja yang ke posyandu, ataukah tetap saja? Nah, itu belum ada sampai kontrol ke sana gitu ya. Itu yang baik dilakukan oleh Puskesmas ataupun yang dilakukan oleh tokoh masyarakat itu sendiri. Seperti apa ya? Intinya kalau misalnya seperti misal saya mendatangi tokoh masyarakat RW contohnya, ya udah, minggu ini saya akan bulan ini akan saya coba untuk menggerakkan remaja ke posyandu. Nah, untuk bulan kedepannya tidak ada, karena seperti dia tuh menggugurkan kewajiban, karena saya datang ke rumahnya lah intinya gitu. Ya udah, saya gugurkan kewajiban saya, ya udah saya sudah melaksanakan kesananya, saya tidak akan menjamin untuk konsistensi memberikan dukungan. Nah, ini hambatan yang saya temui pada saat menggalang bina suasana atau dukungan ke tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat. Nah, ini ya untuk mengatasi hambatannya, seperti apa sih yang bisa kita lakukan kalau misalnya adik-adik ke depannya mengalami hambatan yang tadi saya sebutkan. Nah, upaya yang bisa dilakukan adalah intinya ini dulu. Nah, ada kata kunci dulu. Menjadikan perilaku hidup sehat sebagai budaya dan norma sosial. Saya lupa ya. Jadi yang pertama untuk bina suasana, yuk jadikan dulu tuh si perilaku, misalnya tadi datang ke posyandu remaja, itu kan salah satu perilaku hidup sehat ya. Itu sebagai budaya di wilayah tempat tersebut. Jadi kalau ada remaja yang nggak ke posyandu, mereka malu. Ah, saya malu nih karena teman-teman saya juga ke posyandu, masa saya enggak?
Nah, itu yang sulit untuk dibentuk di masyarakat kita. Nah, malah yang jadi normal itu yang nggak ke posyandu ini, terbalik ini. Jadi malah kalau ke posyandu remaja dibilang, ah ngapain sih ke posyandu? Malah yang tidak ke posyandu remaja malah dijadikan normalisasi. Nah, ini contohnya ya. Ataupun misalnya perilaku merokok ya sekarang yang hits ya, vape atau rokok. Nah, itu kan sudah menjadi budaya atau bahkan jadi tren. Nah, ini kan yang apa ya, yang menjadi PR juga bagi tenaga promosi kesehatan. Bagaimana perilaku hidup sehat itu dijadikan sebagai budaya dan norma sosial di era gempuran tadi, perilaku tidak sehat menjadi budaya juga. Jadi kita saling balap-balapan lah gitu ya, saling balap-balapan dengan perilaku yang tidak sehat di masyarakat. Bagaimana sih upaya yang bisa dilakukan adik-adik mahasiswa ya untuk mengatasi hambatan dalam bina suasana? Yang pertama itu mencari dukungan adik-adik semuanya ya dari berbagai elemen masyarakat. Jadi jangan hanya satu. Nanti adik-adik kalau misalnya mengalami kendala, contoh misalnya, kok posyandu remaja ini jarang ada yang ke posyandu ya gitu ya, cuma dua, tiga, empat. Ini saya akan menggalang dukungan ke RW. Cukup aja ke RW. Nah itu kan tidak, karena kan mungkin nanti Pak RW lupa atau sibuk. Nah nanti kan dukungan tidak akan berjalan. Jadi seperti apa? Ya dukungannya jangan satu, ada dua, tiga, empat gitu yang adik-adik temui gitu ya. Jadi misalnya udah ke Pak RW, yuk kita ke kader posyandu setempat. Ibu minta bantuan ya, saya tadi sudah bilang ke Pak RW untuk menggiringkan remaja. Ibu juga bantu ya, oke. Itu kader posyandu contoh. Terus ibu PKK juga ada, atau ketua Karang Tarunanya gitu ya, kakak atau abang gitu ya, minta bantuan dong menggiringkan remajanya yang mungkin minimal yang masuk Karang Taruna gitu ya untuk berbondong-bondong hadir ke posyandu gitu ya, ataupun misalnya tadi komite sekolah, organisasi keagamaan, Fatayat NU, bisa GP Ansor dan lain sebagainya, juga terus ada ikatan remaja masjid gitu ya, kan ada ya yang organisasi keagamaan dan lain sebagainya, ada ikatan remaja masjid dan lain sebagainya, juga itu bisa ada ya di organisasi-organisasi yang mungkin ada di wilayah setempat gitu ya. Mungkin juga ada organisasi Muhammadiyah di setempatnya itu dan lain sebagainya, itu juga ada. Itu bisa ada dimanfaatkan, atau misalnya ada perkumpulan remaja Kristen juga itu ada kan. Nah, itu juga bisa adik-adik juga manfaatkan sesuai dengan konteks budaya dan keagamaan yang ada di sana. Terus yang kedua, dilakukan evaluasi secara berkala adik-adik semuanya ya. Nah, bahwa tadi yang Bapak sebutkan, kalau misalnya sudah menggalang dukungan, apa nih, ada perubahan tidak? Nah, itu kan jarang. Contoh misalnya, sekarang kita menggalang dukungan dari Pak RW, kader posyandu, PKK. Yuk kita evaluasi bulan bulan depannya apakah nambah atau malah makin kurang. Kalau makin kurang berarti ada tanda tanya, ini diberi dukungan nggak sih? Nah, itu. Kalau misalnya bertambah, kita beri apresiasi dan mohon untuk ditingkatkan dukungannya. Nah, itu mungkin untuk yang dukungan sosial atau bina suasana. Oke. Nah, ini juga fotonya ya, saya bersama kader remaja ini alhamdulillah dari lima Bu Elia gitu ya, lima atau enam saya melakukan bina suasana alhamdulillah gitu ya. Makin banyak nih kader remajanya, dan memang saya tekankan kader remaja itu harus ada unsur laki-laki Bu Elia, karena di saya untuk ya khususnya di kami gitu ya, untuk kesehatan itu identik dengan feminim, mohon maaf Bu Elia gitu ya. Jadi kayak seperti ke posyandu ya itu ibu-ibu lah, ngapain sih laki-laki ke posyandu gitu kan, ataupun misalnya ke posyandu remaja itu kan cewek-cewek kebanyakan, malu saya ke posyandu remaja. Nah, saya rekrut lah, wajib kader remaja ada laki-laki, ini yang paling depan kader remajanya. Ya otomatis mereka yang laki-laki tidak merasa dirinya itu minoritas. Oh, itu juga teman saya ada kok ke posyandu. Jadi untuk mengalihkan stigma bahwa kesehatan itu bukan hanya prioritas perempuan gitu kan, yang di benak kita kan ya ke pos itu ya pasti perempuan gitu ya, jarang lah laki-laki, mungkin dengan kesibukannya, mungkin dengan apa ya, dengan minoritasnya untuk mendatangi pelayanan kesehatan gitu. Terus juga ini ada juga penggalangan dengan tokoh masyarakat untuk yang bawah gitu ya, tokoh masyarakat dan juga kader posyandu saya lakukan agar kegiatan posyandu remaja, kegiatan desa siaga tuberkulosis dan lain sebagainya itu mendapat dukungan dari tokoh masyarakat ataupun tokoh agama. Nah, lanjut. Oke, Bu Elia, kalau kecepatan saya itu ya takut kecepatan. Aman, aman. Aman ya, Ya, oke. Mas, saya ikutin. Nanti kita akan banyak diskusi di akhir mungkin ya, Bu Elia ya. Siap. Oke, terakhir mungkin. Nah, ini yang fokus saya ya, mungkin Bu Elia dan rekan-rekan mahasiswa, saya fokus di sini.
gerakan masyarakat ataupun misalnya pemberdayaan masyarakat. Apa sih pemberdayaan? Tadi sudah dijelaskan secara singkat bahwa proses membangun kemandirian masyarakat agar mampu mengenali masalah kesehatan, menentukan prioritas dan mengembangkan solusi secara mandiri. Contoh penerapannya seperti apa itu? Yang pertama, survei kesehatan oleh kader Posyandu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Nah, ini ada nih di foto di atas ya. Ini kader Posyandu sedang melakukan edukasi, sedang melakukan wawancara dengan ibu balita terkait KIA, imunisasi, lingkungan, perilaku cuci tangan, dan lain sebagainya. Termasuk juga pengetahuan ya, pengetahuan tentang imunisasi, pengetahuan tentang stunting. Nah, yang kedua, edukasi oleh kader remaja atau Sakabakti Husada nih. Sebelah kanan adik-adik ini ada tingkat SMA nih, tingkat SMA sederajat ini melakukan edukasi ringan. Contohnya apa? Menjelaskan tentang 6 langkah cuci tangan pakai sabun di salah satu posyandu di kami. Nah, ini salah satu bentuk gerakan masyarakat. Jadi bukan tenaga prompes terus nih yang melakukan edukasi, tapi juga mereka melakukan edukasi. Contohnya ini yang melakukan pendataan, siapa sih? Haruskah petugas Promkes? Tidak. Kita bisa memberdayakan kader untuk melakukan pendataan kesehatan. Nah, juga yang ketiga bisa juga contohnya apa? Penggalangan dana sehat di pesantren atau pos kesehatan pesantren. Tadi kan juga pasti ya, "Oh, ini dadanya gimana nih? Gak ada, dan lain sebagainya." Ini salah satunya juga sama, memberdayakan gitu ya, memberdayakan apa, gerakan masyarakat untuk pengumpulan dana. Nah, ini penggalangan dana sehat di poskesren itu kami sudah berjalan. Alhamdulillah juga kemarin mendapat penghargaan Bu Elia, poskesrennya dari Pak Bupati itu terkait dana sehat ini, Bu. Padahal hanya sederhana, hanya Rp2.000 per bulan gitu. Rp2.000 per bulan mereka bisa yang pertama bisa membeli alat kesehatan seperti tensi digital, terus juga berat badan digital, tinggi badan dan lain sebagainya gitu ya. Alat-alat sederhana dan juga obat-obatan P3K sederhana dan juga mereka juga bahkan gitu melakukan seminar kesehatan gitu, mengundang Ibu kemarin di di 2 tahun ke belakang mereka mengundang spiritual apa ya kayak public speaker lah gitu. Jadi terkait kesehatan mental mereka mengundang sendiri tanpa biaya dari puskesmas. Saya malah diundang gitu ke sana. Itu hanya berkat dana sehat yang Rp2.000 per bulan, tetapi bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau bahkan juga mereka melakukan apa namanya pengabdian masyarakat malah sama seperti mahasiswa Bu gitu ya. Mengadopsi ada pengabdian masyarakat, mungkin dosen juga ada, mereka melakukan pengabdian masyarakat di sekitar pondok pesantren dengan memberikan bahan pokok bagi yang kurang mampu dan juga melakukan tensi menggunakan tensi digital dan juga pengukuran berat badan dan tinggi badan. Itu juga ya. Jadi kalau misalnya gerakan masyarakat sudah berdaya, masyarakat sudah berdaya, masyarakat sudah tahu, masyarakat sudah mampu, petugas promosi kesehatan secara istilah tinggal duduk manis gitu. Jadi nanti ada saya selentengan juga ya gitu ya karena ini juga yang saya sampaikan kepada petugas Promkes yang lain Bu Elia ya dan adik-adik rekan semuanya, kalau petugas Promkes capek, gerakan masyarakat belum muncul di sana. Kalau apa-apa edukasi Promkes, apa-apa sama Promkes capek, edukasi ke SD itu berarti gerakan masyarakat belum muncul di sana. Gitu. Jadi kalau misalnya seperti saya kegiatan posyandu remaja, saya hanya bagian edukasi dan konseling untuk tinggi badan, berat badan, tensi mereka semua remaja yang melakukan. Tidak ada sentuh tangan dari saya. Memang sebelumnya sudah kami latih pasti. Gitu ya, kami sudah latih dengan tenaga profesional dari kami dan nanti setelah itu dilakukan kegiatan yang semestinya gitu. Jadi ya, petugas puskesmas hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai pelaku utama gitu. Hambatan yang dirasakan ketika gerakan masyarakat ini telah terbentuk apa sih? Ada 3. Yang pertama itu memerlukan waktu yang cukup lama adik-adik. Nah ini kalau misalnya adik-adik nanti PBL ingin memberdayakan masyarakat, jadi jangan sampai ingin cepat. Karena untuk memberdayakan masyarakat itu perlu waktu. Harus kita tingkatin dulu pengetahuannya. Kita harus sikapnya juga harus positif terkait program atau masalah kesehatan yang kita akan temui gitu ya, atau akan kita sampaikan dan juga nanti ada perubahan perilaku. Nah, itu juga harus sabar-sabar saja gitu ya, sabar saja untuk melakukan gerakan masyarakat. Tapi kalau misalnya adik-adik sudah berhasil
gitu ya, sudah berhasil sudah berhasil membentuk dan memberdayakan masyarakat tadi yang telah saya sebutkan, itu akan sustainable-nya atau berkelanjutannya insya Allah akan terus langgeng gitu. Jadi tidak hanya satu kali kegiatan udah beres aja gitu ya. Nah, itu yang kedua, adanya resiko misinformasi. Nah, ini yang saya temukan gitu ya, yang kemarin saya sudah melakukan edukasi cuci tangan pakai sabun, tapi ternyata pada saat Sakabakti Husada kan ini didampinginya tetap gerakan masyarakat harus didampingi dulu. Nah, takutnya ada misinformasi karena kan untuk pramuka ini masih SMA sederajat gitu ya. Jadi beda sama mahasiswa, insya Allah lah mahasiswa sudah ada bekal yang cukup, tapi ini SMA, jadi saya selalu memperhatikan apa yang mereka sampaikan. Nah ini juga ada resiko misinformasi ternyata Bu Elia dan rekan-rekan remaja gitu ya. Misinformasi terkait ya tadi gitu ya, terkait materi yang akan disampaikan. Nah itu nanti kita bisa eh, luruskan dan juga kalau misalnya ada yang bertanya, eh, seberusaha mungkin mereka yang menjawab, tetapi kalau misalnya kita hanya menambahkan saja. Jadi tetap didampingi untuk pemberdayaan di tingkat puskesmas gitu ya, itu baik itu kader, baik itu oleh Sakabakti Husada ataupun yang lainnya. Yang ketiga, perlu pelatihan secara berkesinambungan. Jadi jangan sampai pelatihan hanya dilakukan satu kali. Nah, ini yang salah, seperti keterampilan kader nih, kader posyandu. Kita sudah melakukan pemberdayaan kader gitu ya untuk melakukan pelayanan di posyandu. Misalnya ukur tinggi badan, ukur berat badan anak, dan lain sebagainya. Nah itu kalau misalnya kita tidak latih tiap tahun, mohon maaf ya, untuk yang kader kan biasanya usianya lansia ya, 40 ke atas lah pralansia. Itu kan fungsi kognitifnya otomatis akan menurun. Beda sama kader remaja. Nah ini juga nanti akan saya sebutkan kenapa saya tertarik interest sama pemberdayaan kader remaja gitu ya. Karena kan remaja itu beda sama yang kader posyandu. Mereka kan dari segi kognitif agak mengalami penurunan, sedangkan untuk remaja kan itu lagi fase kognitif lagi bagus-bagusnya. Nah, itu kan potensi untuk memberdayakan remaja lebih lebih apa ya, lebih enak lah kalau untuk dari saya untuk melakukan gerakan masyarakat gitu. Nah, apa sih untuk yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatannya? Nah, ini ada ya. Upaya yang bisa kita lakukan, nah ini yang saya juga selentingan juga ya. Jika petugas prokes masih capek sendiri, dimungkinkan ya gerakan masyarakat itu belum optimal di sana. Nah, bagaimana kita untuk menghadapi tiga tiga hambatan yang tadi disampaikan? Yang pertama itu kan waktunya lama ya untuk bisa memberdayakan masyarakat, yaitu lakukanlah pemberdayaan dilakukan secara bertahap. Jadi jangan sampai dilepas dulu gitu kan. Misalnya yang pertama kita akan melatih melatih kader remaja untuk melakukan tensi. Oke, bulan ini kita tensi dulu ya, kita lihat dulu, udah paham belum nih, udah betul belum nih, gitu ya. Nah, udah. Terus selanjutnya, misalnya kita latih yuk untuk edukasi sesama remaja. Nah, kita latih, jadi jangan sampai satu kali dijejaki, misalnya, yuk kita latih tensi, latih untuk edukasi gitu ya, latih apa lagi lah banyak gitu ya. Nah itu kan akan menjadi overload walaupun remaja gitu ya. Di satu-satu dulu adik-adik nanti kalau misalnya ke lapangan kita mau memberdayakan masyarakat yuk mau apa dulu yuk yang prioritas. Contoh misalnya yuk prioritas ke pelayanan dulu. Contoh dibanding edukasi. Oke kita fokus aja dulu mereka biar paham dulu caranya ukur tinggi badan remaja, caranya mengukur berat badan, caranya mengukur lingkar lengan atas, caranya mengukur berat badan atau mengukur lingkar perut, ataupun misalnya mengukur tekanan darah melalui tensi digital. Jadi lakukan secara bertahap gitu ya. Jadi jangan sampai satu materi dilakukan ingin seluruhnya. Terus yang kedua bisa untuk meminimalisir misinformasi itu bisa dilakukan diskusi interaktif pada saat kegiatan pembekalan lah istilahnya gitu. Jadi jangan sampai pembekalan bersifat satu arah gitu kan. Jadi biar nanti pada saat pembekalan sebelum gerakan masyarakat atau tadi sebelum pemberdayaan masyarakat bahwa tadi itu dulu dia apa dibekali dulu mereka gitu ya dan juga dilakukan interaktif ada yang ditanyakan coba kita praktekkan yuk gimana caranya edukasi. Nah, nanti kita ada prakteknya seperti yang saya lakukan ini ke kader ke Sakabakti Husada ke pramukaan ini ya. Dilatih dulu setelah 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 dilakukan pembekalan, dilatih dulu teknik-teknik melakukan edukasi. Nah, ini itu untuk meminimalisir adanya misinformasi. Terakhir adalah tadi lagi dan lagi pemanfaatan dana yang ada dulu gitu ada ya dan juga integrasi lintas program atau lintas sektoral. Nah, di sini juga agar tadi kegiatan pelatihan, kegiatan pengembangan kapasitas kan harus dilakukan satu kali
minimal ya, minimal 1 kali setahun sih idealnya. Tetapi karena kan ada yang tidak desa yang tidak menganggarkan ataupun misalnya ada yang tidak bisa atau bahkan gitu ya tidak didanai sama sekali untuk insentif kadernya. Ini bagaimana caranya kita memutar otak ini nih? Desa punya nggak sih perkumpulan tiap bulannya kader posyandu contoh. Ya udah kita masuk aja di sana sekalian pengembangan kapasitasnya gitu. Itu seperti yang saya lakukan gitu Bu Elia di tahun kemarin. Dana desa itu sudah sulit banget, gak ada sama sekali dana untuk pengembangan kapitasi ya, gitu ya, pengembangan kapasitas maksudnya. Yaitu saya bagaimana mutar otak agar harus terlaksana. Ternyata ada suatu pertemuan kader pada saat mereka dibagi insentif gitu ya, insentif kader. Nah di sana saya sekalian aja Pak ini dibagi untuk honor kader, tetapi saya pengen masuk untuk kegiatan pelatihan. Nah itu ya, walaupun tidak ada di anggarannya, tapi kan itu kumpulan kader ya udah sekalian aja di sana gitu ya. Jadi jangan sampai menunggu ada anggaran, tetapi kita manfaatkan kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilakukan di tingkat desa atau kelurahan. Nah ini ya adik-adik ya, kenapa sih gerakan masyarakat remaja itu unik atau misalnya berpotensi ya gitu ya karena remaja itu menjadi potensi kuat dalam gerakan masyarakat. Yang pertama untuk kenapa saya ingin fokus kepada remaja, yang pertama mereka adaptif. Mereka cepat beradaptasi dibandingkan mohon maaf gitu ya kader posyandu gitu, kader posyandu balita gitu. Itu kan lebih adaptif terhadap perubahan ya intinya digitalisasi dan teknologi lah intinya gitu. Itu lebih adaptif mereka. Terus yang kedua, fungsi kognitif mereka lagi di puncak-puncaknya nih. Senang mencari pengalaman, senang mencari ilmu, senang pokoknya senang ada kegiatan-kegiatan inovasi. Nah, inilah sumber-sumber dari remaja. Kenapa saya ingin? Karena untuk yang remaja itu kan mungkin pikirannya nggak terlalu banyak mungkin ya ke ekonomi dan lain sebagainya, ke keluarga dan lain sebagainya itu udah nggak yang penting mereka tuh main, nyari pengalaman dan lain sebagainya. Beda lagi sama kader posyandu, adik-adik nanti kalau misalnya kader posyandu jangan jangan kaget ya adik-adik gitu ya kalau misalnya ada program ini aduh gak ada transportnya nih gak ada pengganti bensin nih dan lain sebagainya itu pasti terucap dari kader gitu ya itu mohon dimaklumi karena mungkin prioritas mereka sudah ke ya tadi ke arah ekonomi mungkin dan lain sebagainya untuk kalau untuk remaja kan nggak sampai ke sana yang penting mereka dapat pengalaman dapat ilmu maka mereka juga udah senang gitu ya nah ini kenapa saya fokus atau interest ke pemberdayaan remaja nah salah satunya ada Saka Bakti Husada kader posyandu remaja, santri husada atau poskestre. Nah, ini yang saya lakukan di puskesmas gitu, adik-adik remaja gitu, adik-adik remaja ini untuk merokok, gerakan merokok di pesantren itu bukan menjadi norma. Nah, itu. Jadi kan ada sebagian pesantren yang yang merokok itu ya udah biasa aja kok. Nah, ini saya bagaimana apa ya intinya memodifikasi lingkungan mereka agar ya orang yang merokok baik santri ataupun ustadznya itu bukan menjadi hal yang normal gitu. Jadi saya ingin bergeser norma ini bahwa perokok itu tidak wajar dilakukan di pesantren ataupun di sekolah. Nah, ini dengan cara poster-poster atau bahkan ada leaflet juga terkait bahaya rokok dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada Saka Bakti Husada ini terkait cuci tangan pakai sabun. Jadi memang untuk meminimalisir misinformasi, jangan yang berat-berat untuk remaja. Contoh yang tadi ya, misalnya tentang PTM, misalnya tentang hipertensi, tentang diabetes dan lain sebagainya, itu agak sulit tuh. Kayaknya itu kan banyak bahasa medis, banyak bahasa bahasa yang mereka kurang pahami. Jadi hal sederhana tetapi berdampak nyata. Contohnya tadi tentang manfaat cuci tangan pakai sabun. Sesederhana melakukan 6 langkah cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Nah itu. Jadi itu kan sebenarnya cuci tangan itu hal yang mendasar, tetapi kan banyak penelitian ternyata bisa menurunkan angka prevalensi dari kejadian diare ataupun ISPA. Nah, ini ya, ini salah satu kegiatan yang kami lakukan dan yang terakhir yang tadi disebutkan juga remaja yang bergerak di kami itu bukan hanya yang perempuan gitu ya Bu Elia dan rekan-rekan mahasiswa gitu ya bahwa laki-laki pun bisa kok bergerak di bidang kesehatan gitu. Ini kan contohnya saya ada kader remaja yang melakukan pemeriksaan tekanan darah melalui tensi digital. Nah, ini kan tuh banyak yang laki-laki karena merasa dia tuh, oh iya ya ini juga saya juga berhak deh ke sini karena ada teman saya di sana. Nah, itulah strategi yang bisa dilakukan adik-adik mungkin ke depannya. Nah, di sini mulai ke kemitraan. Karena kan tadi ABG mungkin
tadi untuk yang dari Kemenkes 2017 itu baru ABG ya. Nah, ternyata di sini untuk yang Promkes ternyata butuh nih kemitraan gitu. Kenapa sih butuh? Coba ada yang bisa menjawab kenapa sih kita butuh untuk bermitra? Saya ini dulu. Stop share dulu. Oke. Ini mau di akhir ya, jadi nanti kita diskusi. Silakan adik-adik mahasiswa, kenapa sih kita harus bermitra? Kalau tidak bermitra akan gimana nih program kita? Silahkan, ada yang berani berpendapat? Masih malu-malu ya Bu Elia? Ya, ini masih malu-malu. Malu-malu. Silahkan, nggak ada yang salah di sini ya. Kita ruang diskusi saja di sini. Yo, Silahkan. silakan. Baik, saya izin menjawab. Ya, Ya, silakan siap. Azri. Baik, Pak atau Ibu, menurut saya promkes atau promosi kesehatan ini tidak bisa berjalan maksimal jika dikerjakan sendiri. Jadi kita butuh bermitra agar tujuan kesehatan itu lebih mudah tercapai. Terima kasih. Oke, siap. Untuk tujuannya biar tercapai. Selain itu ada lagi? Yuk, dua lah cukup. Hoax satu lagi. Silahkan. Kenapa sih kita perlu bermitra? Kalau nggak bermitra, bakal gimana nih program kita? Ini semuanya ya, baik itu Promkes, mungkin ada pemerintahan ketiga, dan lain sebagainya, ini perlu bermitra loh. Penting gitu. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Elia mungkin ya tentang kemitraan secara lengkapnya. Ya, silakan. Assalamualaikum, Bapak izin menjawab. Ya, silakan Tiara. Kalau menurut saya sih biar lebih efektif dan mungkin jangkauannya juga luas. Jadi kalau misalkan banyak pihak kerjasama kayak tenaga kesehatan mungkin lewat posyandu-posyandu, terus juga sekolah, pemerintah dan masyarakat lainnya juga informasi kesehatan itu bisa menyebar lebih cepat ke sasaran yang kita tuju gitu, Pak. Oke, terima kasih jawabannya Tiara. Oke, betul ya. Kita cek lagi. Kenapa sih kita butuh bermitra? Oke. Nah, nanti materi bisa di-download ya nanti di Bu Elia gitu. Oke, nanti bisa ini ya, bisa dicek lagi. Kenapa sih kita butuh kemitraan? Nah, sudah terlihat lagi ya, Bu Elia? Slide Sudah, show. sudah. Sudah, oke, Sudah pada siap. nih. Oke, kemitraan. Apa sih fungsinya kemitraan yang tadi selalu ya kok ada hambatan terus sih, gitu kan? Tadi kan ada advokasi, bina suasana, gerakan masyarakat, itu kan banyak ya, banyak hambatan yang tadi Bapak sebutkan. Terus gimana sih caranya? Tadi kan Bapak sengaja nih tidak tidak di apa ya, tidak dieksplisitkan. Kita harus bermitra nanti di sini nih, gitu ya. Kan tadi tidak tidak ada kata-kata bermitra ya. Nah, jadi untuk kita bisa mendukung masyarakat itu sehat dan berdaya, ternyata lihat ada anggaran yang terbatas. Belum betul ya, tadi anggarannya terbatas, jangkauannya juga terbatas tadi betul ya. Jadi misalnya kita butuh nih edukasi ini, tetapi jangkauannya itu sulit gitu ya. Cuma ada dua orang SDM-nya itu kan bisa bermitra juga, ataupun tadi beban kerja berat. Termasuk sekarang yang stunting ya, stunting sekarang banyak ya yang bermitra bahkan sampai mohon maaf gitu ya sampai apa MBG sekarang ke B3 juga kan gara-gara stunting ya gitu bermitra dengan BGN gitu. Nah, ini kan salah satu kemitraan terkait masalah kesehatan. Nah, lihat adik-adik bahwa program kesehatan itu khususnya dari pemerintah itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu kemitraan lintas sektor agar masyarakat itu sehat berdaya. Tadi sudah disebutkan hambatannya. Ada hambatan anggaran, ada hambatan jangkauan, ada hambatan beban kerja terlalu berat. Contohnya stunting saja yang kita selalu gembor-gemborkan ya di tingkat pusat gitu. Dengan siapa sih kita harus bermitra adik-adik semuanya? Nah ini ya, ini namanya adalah kemitraan pentahelix. Nah ini ada lima ya. Yang pertama untuk mencapai kesehatan masyarakat yang optimal, kita harus ada lima adik-adik. Bekerja sama dengan siapa gitu ya? Yang pertama pasti adik-adik kan ini di lingkungan akademisi berarti ya. Kalau misalnya nanti ke depannya melakukan PBL atau praktek belajar lapangan. Nah, akademisi bisa dengan siapa sih bekerja samanya? Kita lihat untuk memecahkan masalah. Kita lihat ke dunia usaha atau CSR. Adakah di sana pabrik-pabrik? Adakah di sana apa wirausahawan dan lain sebagainya? Bisa juga dengan LSM tadi yang saya sebutkan organisasi-organisasi gitu ya. Ada misalnya apa tadi ada ormas-ormas gitu ya atau bahkan misalnya PKK Karang Taruna dengan media massa misalnya gitu ya
Dengan media massa di sana ada tidak sih gitu ya, media koran, media digital gitu ya, untuk menggalang program kesehatan kita. Dan terakhir pasti dengan pemerintah gitu ya. Nah ini juga yang Bapak temukan gitu ya, Bu Elia, ini sharing pengalaman juga. Karena gini, untuk yang akademisi itu di KKN sini ya, saya juga pernah advokasi ke Unsil, Universitas Siliwangi di sini kan ada Tasikmalaya, ke Kaprodinya Kesmas gitu. Saya greget gitu, Bu Elia gitu ya, sama ada mahasiswa bahwa untuk akademisi untuk yang KKN, kalau di kami kan ada KKN ya, praktek kerja lapangan gitulah gitu. Itu masih ada KKN di universitas itu biasanya tidak bermitra dengan kami. Kita tidak tahu tuh program-program mereka. Seperti misalnya ada 2 tahun ke belakang mereka tiba-tiba datang ke Posyandu. Tiba-tiba misalnya mereka itu melakukan kegiatan apa gitu ya tentang kesehatan tanpa bertatap muka dengan kepala puskesmas kami. Mereka hanya cukup dengan pembina desa, karena di kami ada namanya pembina desa, bidan desa, ataupun perawat desa. Kalau menurut kami itu tidak cukup, karena yang mengetahui secara luas gitu ya, permasalahan kesehatan, baik itu di tingkat kecamatan atau desa, atau kelurahan, itu adalah pihak induk atau pihak puskesmas. Nah gitu, jadi sejak itu Alhamdulillah Bu Elia, ya kalau ada KKN ke tempat kami, itu berkoordinasi dengan kami. Bukan mempersulit, tetapi kami mau bantu. Apa yang perlu kita bantu? Kan kalau misalnya kalau dulu KKN itu 1 bulanan ya, Bu Elia ya, gitu ya, 1 bulanan, ataupun nanti adik-adik PBL, jangan lupa juga nanti bermitra dengan puskesmas setempat ya. Jadi jangan sampai bermitra hanya dengan kelurahan atau desa saja, tapi juga puskesmas juga, sampaikanlah kegiatan itu yang diharapkan, besar harapan, nanti program itu tidak berhenti pada saat adik-adik sudah beres PBL, sudah aja. Nggak ada keberlanjutan gitu ya. Nah, itu yang kemitraan Pentahelix. Nah, ini kegiatannya untuk di puskesmas ya realnya. Kalau misalnya di puskesmas bermitra dengan siapa saja sih gitu ya. Ini bisa di dalam dunia usaha. Kalau kami bermitra dengan bank gitu ya, Bank CIG namanya. Dan akademisi kami alhamdulillah Bu Elia untuk di tingkat ya ini juga mungkin bentuk kerjasama kami ya Bu Elia walaupun secara tidak tertulis gitu dan UHAMKA gitu ya, kerjasama dengan ini ya sharing-sharing saja mungkin ya, sharing-sharing terkait pengalaman yang bisa kami berikan. Kita bermitra dengan akademisi dan alhamdulillah kami sedang PPKMI kami gitu Bu Elia sedang melakukan PKS dengan Kabupaten Tasik dan Kota Tasikmalaya terkait bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ini juga diharapkan kita tidak suatu terpisah loh dengan praktisi. Gitu ya intinya Bu Elia ya. Kita terus gabung loh. Dosen itu kan punya akademisinya, punya ilmunya, kita punya praktek lapangan. Yang mudah-mudahan ke depannya itu memperkuat teori dari akademisi, kita perkuat dari praktek lapangan. Ini ada nih hambatannya ini secara teori seperti apa nih? Nah, itu kan bagus ya untuk dijadikan satu kesatuan yang utuh. Jadi mahasiswa dapat gambaran secara ilmunya dan juga mahasiswa dapat gambaran secara praktikalnya, secara praktisnya gitu. Nah, juga dengan media massa ini juga kami bekerja sama dengan Radar Tasikmalaya. Nah, ini terbatas memang untuk di Puskesmas, Belia dan rekan-rekan mahasiswa memang untuk di lingkup kecamatan memang terbatas, sangat terbatas gitu ya untuk bermitra. Kan berarti kan kita tidak mungkin bermitra dengan, mohon maaf, misalnya Bank BRI di kecamatan lain, itu kan nggak bisa. Harusnya di kecamatan kita, yang punya wilayah kita. Nah itu memang untuk di tingkat puskesmas terbatas untuk bermitra. Gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bermitra dengan tingkat kabupaten atau kota, atau bahkan mungkin di tingkat provinsi, itu tidak menutup kemungkinan. Nah, ini juga bisa dengan organisasi masyarakat ya. Ini juga kami bermitra dengan organisasi masyarakat yang ada di wilayah kami, adanya juga Patayat NU dan juga GP Ansor, Belia dan rekan-rekan semuanya. Nah, ini juga, nah ini untuk bermitra kami Bapak, Pak, apalagi Ibu Elia dan rekan-rekan mahasiswa, adik-adik ya, bahwa kita sudah bermitra dengan media massa, alhamdulillah, gitu. Jadi dengan 0 rupiah, Bu Elia. Kami tanpa mengeluarkan biaya spesial pun, kami hanya menyediakan waktu untuk membuat redaksi. Nah, itu mungkin. Nah, ini juga malah kami selalu seperti, kan kalau mungkin di kasus lain itu kan kita butuh nih sama media, pengen dong, pengen diterbitkan gitu ya. Kalau di kasus saya yang saya alami, malah saya yang diburu-buru oleh wartawan, Bel ya. Pak Doni ada kegiatan apa nih di desa? Tolong dong kasih kasih ininya reviewnya dan sebagainya, itu sampai saya malam-malam gitu ya. Tolong dong buatkan redaksinya dan lain sebagainya. Itu kan berarti sudah bermitra cukup baik. Jadi bukan saya yang Pak tolong dong ini terbitin biar kami punya
punya kekuatan untuk mengadvokasi, tapi tidak, ini malah kebalikan, malah mereka yang minta berita kepada kami agar mungkin mereka juga bantu untuk advokasi ke tingkat yang lebih luas gitu. Nah, alhamdulillah gitu ya. Ini contohnya kita Radar Tasikmalaya tadi yang tentang pembinaan Sakabakti Husada. Nah, memang untuk Radar Tasik ini mengedepankan juga sama untuk perubahan pada generasi muda. Ini ada generasi muda ditekan gaungkan PHBS pada saat saya pembinaan PHBS di sekolah kalau tidak salah. Nah, ini juga sama Bu Elia dan rekan-rekan semuanya kemarin di awal tahun saya Bu Elia, ya alhamdulillah Kak, saya juga meminta dari UGM terkait Poskesren gitu Bu Elia ya dan adik-adik rekan mahasiswa, dan juga mudah-mudahan ini juga menjadi langkah awal, mudah-mudahan Bu Elia ya, nanti ke depannya tidak terputus di sini, kita melakukan kerjasama-kerjasama ya baik secara virtual, mungkin juga nanti ada lain waktu lagi ke Jakarta, saya insya Allah main ke sana Bu Elia gitu dan ketemu dengan rekan-rekan mahasiswa. Kita kemarin terakhir kami itu di awal tahun bermitra dengan UGM gitu ya terkait Trias UKP. Kalau kita kan dulu Trias UKS, sekarang ada Trias UKP mengenai strategi kesehatan terpadu di pesantren gitu. Jadi tentang podcast kita sharing-sharing sama sih, sharing-sharing juga terkait kesehatan di pesantren. Dan beliau Pak Jrul itu memang giat di salah satu staf di penelitian UGM yang concern ke pemberdayaan remaja di pesantren. Alhamdulillah. Ini salah satu bukti ternyata di tingkat puskesmas pun bisa untuk kerana akademisi gitu ya. Untuk yang penelitian dan akademisi. Nah, ini untuk dengan tadi untuk program pemberian tablet tambah darah karena di sini kita banyak yang muslimat NU, kami bermitra dengan kegiatan mereka untuk pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Nah, ini karena mereka tuh punya juga organisasi, Bu Elia dan rekan-rekan semuanya, mereka punya organisasi Patayat. Jadi tingkat SMA sederajat mereka ada organisasinya juga. Nah, itu juga kami manfaatkan untuk program pemberian tablet tambah darah dan edukasi ke remaja putri. Nah, ini juga sama, ada anak-anak KKN ya. Alhamdulillah saya memakai baju pramuka karena habis juga seminar ini, kalau tidak salah seminar kesehatan remaja juga di tingkat kami regional. Nah, juga ini terkait ke Posyandu ini membahas tentang pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Nah, ini saya hanya mendampingi saja dan memberikan pelurusan saja gitu kan untuk yang mahasiswa KKN. Dan ini juga tadi bentuk bermitra walaupun sederhana ya Bu Elia dan rekan-rekan ya, hanya menyediakan tenda. Itulah. Itu kan tidak harus semuanya bentuk uang untuk bermitra, rekan-rekan mahasiswa semuanya dipinjamkan tenda tanpa biaya itu pun sudah berkah. Gitu. Ini kan mereka untuk yang Bank CEJ itu meminjamkan tenda ini di acara CKG gitu. CKG pada saat kumpulan orang tua, Bu Elia dan mahasiswa semuanya. Jadi mereka berkenan untuk menyewakan tenda tanpa biaya untuk kegiatan CKG untuk orang tua atau wali murid. Nah, ini ya, ini salah satu bentuk nyata kemitraan yang bisa dilakukan di tingkat Puskesmas Ujung Gambir. Oke. Nah, ini terakhir. Terakhir Bu Elia dan ini pengen interaktif aja ya adik-adik semuanya. Tuh ini udah 15.30. Mohon perpanjangan waktu sedikit mungkin Bu Eli. Boleh, Mangga. Boleh ya? Oke. Mangga. Ya. Nah, ini terakhir kita diskusi. Adik-adik pengen dengarlah suaranya. Tadi kan sudah saya gambarkan, Bapak gambarkan terkait gambaran program promosi kesehatan dan juga hambatan-hambatan beserta upaya yang mungkin bisa dilakukan. Itu kan mungkin ada upaya lain ya, alternatif upaya lain, tapi mungkin itu ada upaya yang kami solusikan bersama. Nah, ini mau ini dulu ya. Studi kasus dulu ya. Saya mau dengar dulu dari adik-adik mahasiswa, dari yang laki-laki, baik itu yang perempuan juga. Yang kami tentukan ini masalah asli ya. Mahasiswa semuanya dan Bu Elia ini yang sedang garapan kami ini. Nah, ini kan ingin perspektif dari mahasiswa, mungkin ada ide-ide yang lain gitu ya untuk kegiatan ini. Jadi gini, adik-adik mahasiswa, bahwa data hasil screening perilaku merokok pada remaja laki-laki di tingkat SMA sederajat di wilayah kami tahun 2025 menunjukkan presentasi yang tinggi, yaitu mencapai 79,06%. Seluruh sekolah memiliki angka perokok di atas 50%. Nah, ini ada faktanya ini, ada yang 4 ini. Pada saat pengolahan data, analisis data, 80% dari remaja yang merokok ya, mengetahui dampak rokok. Ternyata, sebagian besarnya mereka tahu kok dampak rokok. Tahu saya, rokok bisa menyebabkan paru-paru saya bolong. Tahu kok, rokok itu bisa menyebabkan paru-paru saya hitam. Mereka tahu. Nah, itu ya, itu yang satu ya, diingat-ingat ya. Ternyata udah tahu nih.
Bagaimana strateginya? Apakah hanya penyuluhan saja atau apa? Nah, yang kedua, 83,7% membeli rokoknya secara batangan. Nggak bungkusan, karena kan mahal ya untuk remaja itu ya. Hanya sekitar 2.000. Mereka ngaku ada yang 1.500 sampai 2.500, boleh saya tanya. Gitu. Itu kan terjangkau untuk kalangan pelajar. Yang ketiga, memiliki anggota keluarga yang merokok juga ternyata. Ayahnya perokok atau bahkan juga ada ibunya sendiri ngerokok. Itu fenomena yang luar biasa ini. Ayah ibunya juga perokok dan mirisnya juga mereka diizinkan untuk merokok karena beranggapan keluarganya itu ya udah dewasa lah gitu kan. Ngapain dilarang-larang. Nah, itu juga menjadi temuan kami. Dan terakhir, sekolah belum menerapkan kawasan tanpa rokok. Oke, sudah di screenshot mungkin ya adik-adik ya. Nanti saya mau stop share dulu. Oke, nah ini silahkan berpendapat. Terapkan strategi promosi kesehatan yang akan Anda lakukan seandainya menjadi petugas promosi kesehatan atau luas ya sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Melihat fenomena hal ini, apa yang akan Anda lakukan dan gunakan prinsip yang tadi telah disebutkan, advokasi, bina suasana, gerakan masyarakat, dan kemitraan. Oke, silahkan. Oke, yang jawab dan betul jawabannya dari Pak Doni ya, nanti akan dapat nilai tambahan di Wah, UTM. Silahkan mantap loh teman. ya. Tapi Silahkan. dengan apa penilaian Pak Doni ya. Kalau Pak Doni bilang betul berarti baru dapat. Tapi kalau Pak Doni bilang salah-salah. Siap ya, Ayo ya, ya. silakan Manfa teman-teman. Siapa yang mau ma- coba? Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Tidak datang dua kali ya, Bu Eli ya. Iya, silakan Tiara. Eh, itu kan yang pertama, yang A itu kan advokasi. Berarti kan kita kayak ngajuin ke bagian pihak sekolahnya ya, Oke, atau saya share dulu pemerintah ya. desa sebenarnya. Kayak misal Oke. ke kepala sekolahnya. Jadi Mm-mm. nanti dari sekolah itu bisa buat aturan larangan merokok di sekolah dan mungkin Oke. bisa menyediakan sanksi dan pengawasan juga. Terus Oke. yang B itu kan bina suasana ya. Berarti dia Mm. tuh kayak menciptakan lingkungan yang mendukung untuk tidak merokok, misalnya kayak pasang poster bahaya rokok ataupun kampanye Mm. sekolah bebas rokok gitu. Oke. Terus buat yang G itu kan gerakan masyarakat. Berarti Mm. eh, pihak sekolah juga bisa nih ajak siswa dan keluarga juga buat ikut gerak eh, Mm. sama kampanye bebas rokok ini. Kayak misal bentuk komunitas remaja anti rokok mungkin di Mm. sistem organisasi di sekolahnya kayak gitu. Terus buat kemitraan itu berarti kerjasama dengan berbagai pihak. Misalnya si sekolah ini kerjasama sama puskesmas buat edukasi Mm. dan penyuluhan juga ke anak-anak yang mungkin apa ya suka merokok gitu ataupun ke keluarga yang dimana anggotanya kayak ada yang merokok gitu Pak. Oke, siap. Oke, tadi secara keseluruhan itu sudah betul, Bu Elia gitu ya, Tiara gitu ya. Tapi ada hal sedikit sedikit yang kurang pas lah gitu. Ya, kurang pas di bina suasana mungkin ya. Nah, itu mungkin Tiara untuk secara keseluruhan sudah baik yang terkait advokasi, bina suasana, gerakan masyarakat, dan kemitraan. Dan mungkin dari yang lain, saya mohon jelaskan dari bina suasana saja, melengkapi yang ada Tiara ya. Itu saja. Silahkan. Hmm, Mohon izin menjawab Bapak, mungkin yang Oke. bina suasana. Kalau Mm-mm. misalkan saya diizinkan untuk menjadi promosi kesehatan, Mm-mm. bina suasana untuk saya itu Mm-mm. kayak mm, melibatkan tokoh masyarakat. Misalkan kita, kalau saya kan termasuk Gen Z ya Pak. Jadi Mm-mm. kalau misalkan kita ngelihat orang yang lebih tua atau dewasa itu Mm-mm. kayak berarti kan mereka itu mencontohkan ke kita. Jadi Mm-mm. kalau menurut saya itu melibatkan tokoh masyarakat atau guru Mm-mm. yang tidak merokok sebagai role model model kita gitu Pak. Menurut saya. Terima kasih Oke, Pak. siap. Betul ya. Oke, kita cek lagi. Hmm, yes. Oke, yes. Nah, oke, siap. Tadi sudah betul ya, Melinda dan Tiara ya. Tiara tadi betul untuk kegiatan apa namanya? Untuk kegiatan yang bisa dilakukan seandainya
adik-adik mahasiswa itu apa namanya jadi tenaga promosi kesehatan ya. Oke, menjadi tenaga promosi kesehatan itu yang tadi disebutkan betul. Ya, sangat betul bahwa yang pertama kita melakukan advokasi. Advokasi ke siapa? Jangan salah sasaran ya. Kan biasanya gini, mohon maaf. Ada suatu kasus yang sekolahnya itu belum KTR. Belum KTR, tapi adik-adik petugas promosi kesehatan itu mengadvokasi malah guru UKS. Itu kurang tepat ya, kalau menurut saya gitu ya. Dia tuh malah mengadvokasi kepada guru UKS untuk menerbitkan KTR. Kalau menurut saya gitu ya itu kurang tepat. Harusnya jangan menjadi perantara. Ya udah kan saya katanya guru UKS itu perantaranya ke kepala sekolah. Kalau menurut saya bagusnya itu langsung ke kepala sekolah atau kepala madrasah itu lebih baik, gitu ya. Kecuali memang kepala sekolah atau kepala madrasahnya sulit untuk ditemui. Terus yang bina suasana, betul Melinda tadi ya, bahwa kita menggait tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat yang di sekolah siapa? Komite ya. Komite komite sekolah itu bisa dilaksanakan bina suasana menggalang dukungan dari orang tua, dari komite ataupun menggalang dukungan sampai ke tadi satpam ataupun apa tadi pedagang keliling. Nah, itu kan juga sama ya, mengenal dukungan. Karena kan pedagang keliling juga banyak ditemui yang masih merokok nih. Ini juga PR bagi kami. Terus gerakan masyarakat juga betul tadi memberdayakan ada adik-adik remaja ya, adik-adik remaja yang ada di sana untuk melakukan kampanye anti rokok. Nah, ini juga Bu Eli dan Bu Elia dan apa adik-adik rekan semuanya, saya sedang pilot project Bu Elia, pilot project inovasi Duar gitu, DUARR, Duar gitu. Duta Duta Anti Rokok Remaja. Nah, ini saya pilot project di salah satu SMK yang kemarin alhamdulillah mendapatkan apa ya dukungan juga dari semua pihak, dari termasuk Dinas Kesehatan agar menjadi pilot project juga di tingkat kabupaten untuk menekan angka rokok. Karena kan di sini juga kebetulan dari kami KTR itu baru disahkan 2025 Bu Elia, termasuk paling akhir. Kabupaten Tasik itu paling akhir di apa dilakukannya penerbitan Perda itu baru 2025 jadi 2000 baru implementasi berarti di tahun ini ya 2026 implementasi dan termasuk saya tesisnya termasuk ini Bu Elia tesisnya itu termasuk menilai perilaku merokok pada tenaga kesehatan ya sangat disayangkan karena untuk tenaga kesehatan di kami masih banyak yang ngerokok sehingga akan menghambat terkait edukasinya gitu kan edukasi terkait KTR dan implementasinya gitu nah ini juga menjadi insight juga mungkin ke depannya menjadi referensi bagaimana kami selaku tenaga kesehatan menjadi role model dulu betul tadi ya. Jadi role model di sekolah itu bukan hanya orang tua, bukan hanya tadi ya guru, bukan hanya pedagang, bukan hanya satpam dan lain sebagainya. Ternyata kami pun mereka menjadikan role model karena banyak yang saya edukasi, Pak, dokter itu gak ngerokok. Kata Sundanya ya, Pak, perawat itu juga ngerokok kok gitu kan itu kan jadi menghambat kami untuk melakukan KTR ataupun melakukan usaha untuk menghindari mereka untuk merokok. Nah, itu jadi counter attack lah kalau secara Gen Z-nya counter attack kepada kami karena masih ditemui tenaga kesehatan yang merokok. Itu ya tadi betul gerakan masyarakat dibuat juga duta anti rokok pada remaja yang kami insya Allah akan pilot project di bulan Mei mudah-mudahan juga ini bisa menjadi apa ya menjadi inspirasi juga gitu ya untuk di tingkat kabupaten atau kota dan juga tadi betul untuk kemitraan juga sama betul pasti kemitraan dengan puskesmas sekolah yang bersangkutan itu pasti dan juga yang kedua dengan akademisi tadi banyak ya akademisi ataupun misalnya dengan CSR atau badan usaha. Nah, saya juga ingin bermitra juga ke depannya dari kami bermitra dengan tadi Bank CIJ. Mudah-mudahan kan mereka juga perlu untuk sponsor ya, untuk yang bank-bank gitu ya. Jadi dengan adanya kerjasama kemitraan itu mungkin bisa saja mereka membuatkan spanduk dengan ada logo mereka. Gitu kan bisa ya, bisa kawasan tanpa rokok dengan mencantumkan logo misalnya logo Bank BRI, BNI itu kan bisa menjadi bermitra. Jadi dilakukan keuntungan dua belah pihak. Itu juga sudah itu mungkin ya sudah disampaikan oleh Bu Elia terkait kemitraan kan harus ada keuntungan dua belah pihak. Yang satu misalnya kita Pak Direktur Bank gitu misalnya ya tolong dong buatkan spanduk kawasan anti rokok di sekolah A contoh. Tapi terus apa keuntungannya buat kami? Ya udah, kami akan mencantumkan logo Bapak di banner atau spanduk tersebut. Itu kan keuntungan itu ya, sekalian promosi mereka juga terkait usaha mereka. Itu mungkin
terima kasih Melinda dan juga Tiara atas pendapatnya secara mungkin secara eksplisit ya, secara apa ya, secara gambarannya gitu ya, secara gambaran seperti yang kok mudah ya jadi tenaga promosi kesehatan, tetapi setelah di lapangan itu berdarah-darah untuk melakukan perubahan perilaku. Terima kasih mungkin Bu Elia dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, mungkin hanya sekedar sharing sedikit dari pengalaman saya di lapangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan kepada Bu Elia. Bu Elia, silahkan. Oke, atur nuhun Pak Doni. Betul ya, tadi ya testimoninya terakhir tuh ya. Kalau teorinya dikit, prakteknya banyak, kelihatannya gampang, tapi ngejalaninnya berdarah-darah. Berdarah-darah. Ya, oke. Betul. Betul. Tadi ya, kalau bank jualannya produknya, nah kita Betul. orang kesehatan produknya perilaku sehat. Gimana kita mau jualan perilaku sehat kalau orangnya nggak berperilaku sehat? Oke, teman-teman ada yang mau tanya? Masih ada waktu sebelum Pak Doni berpindah mau kuliah lagi. Mungkin ada yang mau tanya. Silahkan. Ada pertanyaan yang penasaran dari tadi mau ditanya, silahkan. Silahkan. Sebelum saya akhiri, izin ya Pak Doni, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya. Silahkan. Siap, Bu Elia. Ada yang mau nanya, teman-teman? Yuk, mumpung ada. Silahkan. Barangkali satu atau dua penanya ada yang masih Ada yang penasaran? penasaran atau masih, oh, Promkes gini ya katanya. Seru kok, seru. Promkes itu seru. Seperti tadi ya, kalau yang tadi kan yang saya paparkan, oh ada hambatannya, aduh kayaknya gimana ya nanti jadi tenaga Promkes, enggak kok, seru, asli. Tadi kan saya merasa awet muda setelah menjadi tenaga promosi kesehatan gitu. Karena kan tadi mitra kami dengan remaja gitu, adik-adik semuanya, jadi saya merasa awet muda terus nih Bu Elia. Jadi serasa tadi kan dengan mahasiswa, dengan remaja, jadi saya ke ke bawah ambis terus gitu ya, ke bawah ambisius, terus ke bawah semangatnya dengan rekan-rekan remaja yang ada seperti mahasiswa sekarang ini ya kan. Jadi serasa muda terus gitu Bu Elia untuk tenaga Promkes. Iya, betul. Kalau jadi tenaga Promkes harus muda ya. Sama saya jadi dosen Awet muda. Promkes rasanya muda terus kok. Nah, iya, ngajar mahasiswa terus ya Bu Elia. Silakan adik-adik, mungkin ada yang minat tidak nih nanti ke depannya ya. Semester berapa Bu Elia Ini masih semester 2, untuk mereka peminatan? masih punya waktu 2 semester lagi untuk berpikir Oh, peminatan. berarti semester 5? Semester 4. 4. Oh, Jadi 4. nanti di semester 3 akhir mereka memilih apa namanya peminatan. Ya semester depan Oh, teman-teman memilih peminatan. nah, Di semester 4 tuh udah masuk kelas peminatan. oh, kelas peminatan. Oke. Jadi insight-nya mungkin ya, mungkin ada, oh iya kayaknya seru deh ketemu remaja terus gitu ya, ketemu kader posyandu dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan ya jadi pemicu juga untuk peminatan Promkes. Jadi intinya Promkes itu bukan hanya sekadar bicara ya gitu. Oh itu ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan di chat, misal nanti kita PBL membuat program bagaimana membuat Mm-mm. masyarakat tertarik dan untuk melanjutkan program, terutama di lingkungan masyarakat yang Oke, kurang partisipasinya. oke, Mangga, siap. Pak Doni. Makasih Siap. Putra. Terima kasih ya Putra ya. Nah ini kayaknya udah ancang-ancang ya. Waduh nanti PBL gimana betul? Biar nanti pada saat PBL mengalami kendala, adik-adik tidak frustasi. Namanya mahasiswa kan punya idealis ya. Pengen kayak gini aku kok masyarakat gak datang sih. Jadi malah stres, pada depresi itu kan nggak baik ya. Jadi kalau bisa dipersiapkan dari sekarang, adik-adik, oh iya ya dulu pernah nih sama Pak Doni, tenaga Promkes, hambatannya ini dan ini. Saya gimana ya nanti mencari jalan keluarnya itu bisa dipikirkan. Nah, di sini seperti Putra gitu ya, bagaimana sih membuat masyarakat tuh tertarik untuk melanjutkan program yang sudah dibentuk. Nah, itu yang tadi kata kuncinya. Buat program yang sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Nah, itu. Kan di PBL 1 kalau dulu ya Bu Elia ada analisis. Nah, itu kan pasti ada juga ya. Butuh analisis dulu adik-adik semuanya. Analisis dulu terkait masalah kesehatan yang ada di wilayah nanti adik-adik PBL. Misalnya desa atau kelurahan A itu akan berbeda dengan desa kelurahan C terkait masalah kesehatan. Nggak bisa sama. Misal kamu, misalnya ada tanya ke temannya ya, kamu PBL-nya tentang apa? Ya udah, itu yang gampang, itu nggak bisa.
gitu ya, nggak bisa seperti itu. Jadi yang pertama harus dianalisis dulu kebutuhan masyarakatnya apa. Kalau di prompt itu kayak need assessment ya, kalau tidak salah materinya itu. Jadi penilaian kebutuhan, butuh apa sih masyarakat, gitu ya. Jadi itu ada teknik sendiri, mungkin nanti Bu Elia akan sampaikan lebih detail bagaimana cara need assessment di masyarakat. Itu adik-adik, itu kata kuncinya. Buatlah program yang dibutuhkan masyarakat. Contoh misalnya, ternyata adik-adik itu menemukan masalah sampah dibakar itu menjadi masalah utama. Contoh ya ini, contoh. Nah, nanti kalau misalnya, oh ya udahlah, kegiatannya programnya ini. Tetapi masyarakat di sana menganggap bahwa membakar sampah fine-fine aja kok. Saya nggak menjadi masalah itu. Nah, terus mau program apa? Sampah menurut saya ini nggak bukan masalah. Kayak, mohon maaf, dibuang ke sungai atau dibakar. Kalau di sini kan masyarakat itu kebanyakan dibakar. Dan memang mirisnya, mereka menganggap, masyarakat itu di sini menganggap sampah dengan dibakar adalah hal lumrah, tidak akan terjadi dampak kesehatan. Nah, itu udah bahaya. Nah, tapi kalau misalnya tadi ya, pas need assessment, ternyata dicek kebutuhan, tanya dulu. Nanti kan ada musyawarah dulu ya, mungkin ya. Ada FGD lah, forum group discussion dengan masyarakat untuk memprioritaskan masalah. Nanti akan muncul tuh misalnya satu sampah, dua itu tentang jamban sehat, atau tiga perilaku merokok, empat tentang stunting, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu udah kita tahu analisis situasinya, analisis masalah kesehatan. Jangan sampai adik-adik memecahkan masalah dengan sesama mahasiswa saja. Ini salah fatal, gitu kan? Jadi jangan sampai, yuk kita punya data, yuk kita diskusikan apa ya yang harusnya kita kita apa kita pecahkan dari data ini. Oh, menurut saya mah ini karena dari statistik sampah yang sangat ini gitu ya, yang sangat buruk pengelolaannya, contoh gitu, hanya sesama mahasiswa. Itu sudah kurang tepat. Yang baik adalah yuk bareng masyarakat. Tanyakan, Pak, Bu, menurut data statistik kami pada saat wawancara, ternyata sampah itu sangat, pengelolaan sampahnya itu yang dibakar 90% nih, hanya 10% yang dikelola gitu ya, contohnya gitu. Menurut Bapak Ibu ini menjadi masalah tidak sih? Ah, enggak, menurut saya masalah. Ya udah, jangan kita paksakan. Oke, jangan kita paksakan agar kan kita berharap ke depannya program ini berkelanjutan. Nah, itu contoh ya misalnya. Dari sekian orang, Pak, ada mahasiswa, kalau menurut kami masalah sampah itu tidak benar, tidak menjadi masalah bagi kami. Ini nih, walaupun kita terus-terusan mendesak mereka gitu kan, mendesak mereka untuk ingin program terkait kesehatan sampah atau terkait kesehatan lingkungan, itu tidak akan berdampak sustainable. Bisa diterima tapi tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Ya udahlah, ngikut aja adik-adik mahasiswa maunya apa. Itu kan intinya. Kalau misalnya mereka tidak butuh. Nah, itu. Jadi lakukan yang pertama tadi analisis situasi dengan wawancara, dengan kuesioner, kan bentuknya persentase biasanya ya, Bu Elia ya. Nah, itu tanpa uji statistik. Nah, terus yang kedua, juga kan ada kualitatif, ya kualitatifnya kan nggak kayak penelitian kualitatif ya, tapi sekedar ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol ringan, atau in-depth interview lah gitu. Nah, jadi adik-adik semuanya, untuk tadi untuk kegiatan analisis situasi itu, need assessment itu ada satu, nanti akan dibahas oleh Bu Elia. Terus yang kedua, yuk bareng masyarakat untuk menentukan program apa yang akan dibentuk. Adik-adik sebagai fasilitator, jangan sebagai adik-adik sebagai pelaku utama dalam forum diskusi. Pak, menurut saya tuh gini loh baiknya. Pak, menurut saya tuh ini loh baiknya. Tidak boleh. Baiknya itu, yuk Pak, menurut Bapak gimana sih baiknya? Yuk, menurut Ibu bagaimana sih baiknya? Itu lebih baik dibandingkan, Pak, kalau berteori sih harusnya gini, Pak. Bu, harusnya menurut teori itu gini, Bu. Kata mahasiswa ya, kata mahasiswa contoh. Itu akan tidak berkelanjutan programnya. Jadi usahakan adik-adik sebagai fasilitatornya saja. Seolah-olah adik itu nggak tahu apa-apa gitu. Ilmu adik-adik yuk kesepengan dulu dengan masyarakat. Jangan sampai berasa tahu nih secara teori seperti ini. Harusnya sampah itu harusnya jangan dibakar, Pak, gitu, Bu, gitu ya. Jadi itu nggak, kita sampingkan dulu teori kita, kita mendengar masyarakat. Pak, Bu, apa sih menurut Bapak Ibu sampah kalau dibakar bahaya nggak sih sama kesehatan? Enggak ah, biasa saja. Oke. Menurut Ibu yang baik seperti apa? Kalau selain dibakar gitu-gitu. Emang nggak jadi masalah ya kalau misalnya si asapnya dan lain sebagainya lah. Jadi dipicu dulu agar mengarah kepada program kita. Gitu ya. Nah, itu. Jadi itu yang harus diperhatikan adik-adik agar sustainable. Yang kedua itu adalah yuk rembukan dengan masyarakat. Terus yang ketiga, yang tadi bermitralah dengan puskesmas.
Karena adik-adik PBL itu paling 1 bulan 2 bulanan atau KKN ya gitu ya. Itu tidak akan terus-terusan di wilayah tersebut. Siapa sih yang punya wilayah? Ya petugas yang bersangkutan di puskesmas. Yuk sampaikan ke puskesmas yang bersangkutan. Bu, Bapak, petugas siapa Pak atau kepala puskesmas, kami punya program ini. Kira-kira kalau misalnya kami itu sudah tidak ada di sini, bisa tidak untuk diestafetkan program ini menjadi program inovasi puskesmas? Nah, ini dia. Kebanyakan program mahasiswa, inovasi itu tidak disarankan kepada kami, Bu Elia, mohon maaf gitu ya. Jadi kami juga ke akademisi, kami juga minta minta ya khususnya Promkes ya, bukan banyak inovasi ya misalnya efektivitas pendidikan kesehatan melalui ular tangga itu tidak di-share Bu desainnya kepada kami. Itu kan hanya mentok di ya udah gitu ya di skripsi mereka. Nah, itu harapan kami sebagai praktisi, apapun hasil temuan adik-adik baik itu PBL, baik itu KKN, baik itu skripsi, baik itu apapun gitu ya, itu mohon yuk sampaikan kepada petugas kesehatan yang bersangkutan. Gitu. Itu 3 kata kunci itu sih Bu Elia dan rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa berkelanjutan. Ya intinya tadi 3 kata kunci itu. Yang pertama tadi analisis need assessment, yang kedua itu adalah yuk bareng dengan masyarakat rembukannya, yang ketiga bermitra dengan kami di Puskesmas. Insya Allah seluruh tenaga Puskesmas akan membantu adik-adik. Gitu mungkin Bu Elia. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni. Oke, karena waktu juga sudah mau jam 4 ya, Pak Doni. Iya, iya Mungkin betul. akan harus berpindah Berkuliah. ruangan. Oke. Betul. Izin kita dokumentasi dulu untuk Yes. kenang-kenangan. Silakan Ya, teman-teman membuka kamera eh, kita untuk foto bersama dengan narasumber. Yuk, dibuka kameranya teman-teman. Ya, oke. Hanifah, makasih. Silakan yang lain. Yuk, kalau bisa kok apa namanya? Kerjasamanya. Silakan yang lain tuh. Hmm, Yang mana ini? Yang lain nggak ada. Oh, oke, udah mulai kebuka. Ada yang bisa bantu share screen? Sudah mulai banyak yang terbuka ini. Kok saya tidak bisa? Biar, oke, saya ya, mulai ya. Berapa layar nih? Ada 4 layar ya. Fatayur. Share screen. 1, 2, 3. Yang pertama, laptop saya agak lama ya kalau screen. Bentar ya. Saya pindah ke grup dulu. Mana ini? Sebentar, sebentar. Eh, em, sebentar, sebentar. Baru satu. Hmm. Ini bisa dikecilin lagi. Oh, ini udah mentok dikecilin ya. Oke, layar kedua. Bentar ya. Kenapa dia lama ya? Ah. Oke, layar ketiga. Layar ketiga. Saya manual aja. Layar keempat. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Doni atas kesediaan waktunya ya.
sudah menyampaikan materi, ilmu dan pengalamannya. Semoga menjadi amal ibadah dan keberkahan untuk kita semua. Eh, Terima kasih sekali lagi dan apa ya, semoga nanti ada kegiatan lain. Ini kalau mau teman-teman mau PBL di sana juga jauh ya. Eh, jadi Jauh. bermitranya bisanya berjauh-jauhan secara Ya, virtual nih. Kalau siap. David saya samperin Pak Doni. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Doni. Kita doakan Pak Doni untuk sehat selalu dalam menjalankan tugas, studinya, dan juga Amin. dalam kehidupannya. Terima kasih. Mohon Amin. maaf lahir batin. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah eh aktif dalam kegiatan ini. Terima kasih. Sampai ketemu di UAS dan materi Pak Doni akan saya ambil beberapa atau mungkin sekitar 20%-nya untuk nih apa namanya materi UTS yang Beres. akan diujikan minggu depan mereka UTS Pak Doni. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi Pak Doni. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elia dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga bisa bertemu lain waktu. Ya, assalamualaikum Pak Doni. Terima Salam. kasih. Izin ya Mbak. Ya, makasih Pak Doni.